semua manusia. Terima kasih kepada semua polisi senior, pengacara, dan kaum intelektual baik itu muslim dan non-muslim yang telah mendorong Dr. Zakir Naik untuk membahas teror. Terima kasih juga pada Hakim Hosbet Sures yang berpartisipasi sebagai tamu utama hari ini. Tamu utama kita, Hakim Hosbet Sures, adalah mantan hakim di Pengadilan Tinggi Bombay yang pensiun di tahun 1991. Beliau aktivis HAM terkemuka yang adalah pencampuran sempurna antara kesederhanaan dan keadilan. Beliau secara teratur menulis jurnal di jurnal hukum, majalah terkenal, dan koran di India. Buku terbarunya, Fundamental Right as Human Right, sangat luar biasa. Beliau telah banyak berbicara di forum internasional. Beliau dikenal dengan laporannya HAM pada tahun 92 sampai 93 dengan judul The People Verdicts. Sebagai anggota pengadilan negeri terhadap perlawanan massal pada umat muslim, melaporkan Crime Against Humanity yang dirilis di bulan November 2002 di Ahmedabad sangat terkenal dan diterima secara meluas. Laporannya tentang pengusiran pemukiman di Mumbai, murid di Kerala, umat Kristen di Gujarat, dan yang lainnya juga sangat terkenal. Dan inilah tamu utama kita hari ini, para muslim dan muslimah. Mari kita sambut Hakim Hosbet Sures. Saudara-saudara, kurasa aku harus mengutip seorang hakim besar dari Inggris yang telah tiada. Beliau pernah berkata, seorang hakim tidak berbicara seperti aktor untuk menghibur. Seorang hakim tidak berbicara seperti pengacara untuk membujuk. Seorang hakim tidak berbicara seperti sejarawan untuk membahas tentang masa lalu. Hakim berbicara untuk memberikan keputusan. Aku hakim yang telah pensiun, bukan hakim yang pikun. Aku tidak memberikan keputusan, tapi kurasa aku berbicara. Dan aku percaya pada kekuatan kata. Aku bicara menentang pelanggaran HAM. Aku berbicara menentang dimanapun ada ketidakadilan dan kekerasan. Aku menentangnya. Dan aku selalu berharap para hakim berani berbicara. Jika hakim tidak berani berbicara tentang pelanggaran HAM dan ketidakadilan, maka siapa lagi yang berbicara? Meski menjadi fenomena di seluruh dunia bahwa tiap kekerasan oleh terorisme selalu menimbulkan kekerasan lain di negara tersebut. Ini seperti lingkaran setan yang tidak akan ada solusi akhirnya. Pada tahun 1994 terjadi beberapa ledakan bom di Delhi dan sekitar Delhi. Khalistanis, pergerakan Khalistanis sangat aktif pada saat itu. Khalistanis adalah teroris pada saat itu. Jadi, apa yang kita lakukan untuk mengendalikan teroris? Kita mengeluarkan hukum Tada. Tada adalah hukum yang paling terkenal. Hukum Tada telah disalahgunakan seperti yang kita tahu. Dan apa yang terjadi dengan hukum Tada? Banyak orang tidak bersalah yang ditangkap, disiksa, ditahan. Aku ingat Hakim Ajit Singh Bains, pensiunan Hakim Pengadilan Tinggi Punjab, hakim senior. Dan apa yang beliau lakukan di pertemuan umum? Beliau berbicara tentang tekanan yang terjadi di Punjab dan di tempat yang lain. Beliau berkata di sana bahwa suatu hari kita akan bebas dari ini. Hukum Tada melarang membahas tentang aktivitas yang mengganggu. Tidak seorang pun boleh berbicara tentang gangguan di India. Tidak seorang pun boleh berbicara tentang perpecahan di India. Tidak seorang pun boleh berbicara yang itu harus merdeka, yang itu harus bebas. Tidak seorang pun boleh mengatakannya. Dan jika kalian membahas itu akan dianggap melawan. Jadi saat Hakim Ajit Singh Bains yang berbicara bahwa suatu hari kita akan bebas dari ini, yang beliau maksud adalah bebas dari tekanan, bebas dari ketidakadilan. Apa yang terjadi pada ditangkap, diborgol,
seorang hakim pengadilan tinggi di Borgol, lalu diarak di jalan dan dibawa ke pengadilan tinggi. Para hakim pengadilan tinggi tidak bisa memberi jaminan, itu hukumnya. Pengadilan tertinggi juga tidak bisa memberi jaminan. Jadi itu semua terjadi hampir setahun. Apa yang terjadi pada mereka? Kasus-kasus itu, hal semacam inilah yang menjadi hukum. Di bawah hukum TADA, sekitar 75.000 orang telah ditahan. Mereka dikurung, tidak ada jaminan untuk mereka. Lalu di bawah hukum TADA, polisi boleh mencari pengakuan, menyiksa, berbagai macam siksaan, dan juga kekerasan, semuanya. Lalu mereka mengaku. Dan akhirnya, apa yang terjadi saat TADA berakhir? Di tahun 1995, kalian mendapat akhirnya banyak rumah dan orang yang menderita karena keadilan ini. Tapi pada akhirnya 72.000 orang dan sebagainya. Tapi mereka menderita selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun di dalam penjara. Dan sekali lagi, berapa persentase pembebasan tahanan di bawah hukum TADA? Hanya 1,8%. Jadi itulah dampak hukum TADA. Itu membuat polisi memiliki wewenang sendiri. Polisi bisa bertindak semaunya dan tidak ada yang bisa melakukan apapun. Politikus bisa memakai hukum TADA semau mereka dan mereka bisa menahan siapapun dan tidak ada yang bisa melakukan apapun. Jadi di tahun 1995, hukum itu memiliki kelemahan karena banyak yang memprotes hukum ini. Kita semua protes. TADA adalah hukum yang gagal dan kita tidak ingin hukum semacam itu. Dan itu tidak berhasil menghentikan aksi terorisme. Jadi akhirnya ia dihentikan pada tahun 1995. Lalu terjadilah peristiwa 9 September. Dan apa tindakan langsung kita? Tidak ada yang terjadi di India. Apapun yang terjadi di New York, World Trade Center. Tapi pada saat itu, Bush langsung mengumumkan kalau Amerika Serikat berperang lawan terorisme. Dan sekali lagi dia berkata, kalau siapa yang bukan dengan kami adalah lawan kami. Dan kita ingin menunjukkan kalau kita mendukung Amerika. Kita mendukung. Jadi apa tindakan kita? Kita mengeluarkan pota. Sekali lagi apa yang terjadi dengan pota? Hukum apakah itu? Itu hukum penangkapan di mana kalian bisa menangkap siapapun di bawah pota. Hal sama yang terjadi di bawah hukum TADA. Dan banyak orang menderita. Dan banyak yang ditahan. Baik itu teroris atau tidak. Tidak ada yang tahu mana yang benar. Jadi, hukum semacam ini, hukum yang dibuat hanya untuk meneror orang-orang. Terjadi kekacauan karena orang-orang kini membahas tentang pota. Mereka ingin hukum seperti pota. Setelah peristiwa 9 September, sebuah kereta dibombar atau apa yang terjadi 2 tahun yang lalu. Tanpa hukum yang keras, kita tidak bisa mengendalikan terorisme. Dan kalian tahu, hukum yang keras tidak pernah bisa mengendalikan terorisme di India atau di negara manapun. Sekali lagi kutegaskan, seringkali diperdebatkan di parlemen. Dan apa yang terjadi? Dan saat semua sedang memperdebatkan, parlemen diserang pada tanggal 13 Desember 2001. Itu terjadi setelah hukum pota diresmikan di Kalkuta. Beberapa pusat informasi dibom. Juga di Kuil Aksardama pada tanggal 24 September 2002. Lalu terjadi Senin Ragra pada tanggal 24 November 2002. Lalu di Ghatkopar Mumbai pada tanggal 2 Desember 2002. Lalu tentu saja di gerbang masuk India, Zaveri Bazar pada tanggal 25 Agustus 2003. Jadi, meski ada hukum, pemboman terus saja berlanjut dan tidak memberikan dampak apapun. Di tahun 2002, menurut pernyataan yang dibuat Jaksa Agung India pada saat itu, 4.038 kejadian kekerasan yang berhubungan dengan teroris terjadi di Jammu dan Kashmir. Meskipun ada tentara, pasukan pengamanan, dan hukum, jumlah teroris yang terbunuh di tempat di tahun 2002 sebanyak 1.707 dan itu dinyatakan salah. Di Kashmir, jumlah orang yang terbunuh 17 tahun terakhir ini hampir sekitar 80.000. Dan ribuan orang lainnya hilang begitu saja. Ini bahkan terjadi di Punjab. Terjadi beberapa saat di Punjab. Saat pergerakan Khalistan di sana. Orang yang menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Hingga suatu hari, beberapa tahun yang lalu, mereka menemukan mayat-mayat kerangka di bantaran sungai. Aku ingat aku pergi ke sana untuk memberikan pertanyaan. Yang kusadari di sana adalah, aku pergi ke sana berbicara dengan orang, melihat
rumah, dan sebagian besar rumah itu terdiri dari orang tua di sini dan anak-anak yang lebih muda di sini. Usia di antara mereka tidak ada di sana. Tidak ada yang apa yang terjadi pada mereka. Mereka dibawa ke kantor polisi di tengah malam dan mereka tidak kembali lagi. Dan setelah 8 atau 10 hari, mereka akan ditemukan mati di suatu tempat. Ini hukum semacam itu. Begitu kejam, keras. Ini terus terjadi pembunuhan dan balas dendam. Di Kashmir, di Manipur, aku sudah pergi ke Manipur. Terjadi hal yang sama. Di Chhattisgarh, di Telangana, dan di banyak tempat pembunuhan sudah menjadi hal rutin. Suatu hari, Perdana Menteri menyarankan kalau kita harus menentang terorisme. Apa yang dimaksud menentang kekerasan terorisme? Siapa yang harus menentang kekerasan terorisme? Apa kita? Kita yang mengambil peran menentang kekerasan terorisme. Entahlah, Perdana Menteri menyarankan itu. Apa yang terjadi di Kashmir? Kita mengadakan eksperimen beberapa tahun lalu. Kita menahan banyak warga Kashmir. Mereka semua membusuk di penjara. Mereka semua dikurung di penjara. Dan apa tindakan kita pada saat itu? Pemerintah menyuruh mencuci otak mereka, menyuruh mereka kembali dan memberitahu orang-orang mereka tidak boleh melawan seperti ini. Mereka harus berkelakuan seperti warga India tradisional. Lakukan itu. Tapi mereka bilang, jika kami pergi, kami pasti akan diserang. Jadi apa tindakan pemerintah? Pemerintah memberi mereka senjata. Jadi orang-orang yang kembali ini diberi senjata. Dan aku ingat selama salah satu masa pemilihan, orang-orang kita selama pemilu, partai oposisi kanan melaporkan bahwa pada saat itu tentang memilih di bawah todongan senjata. Para tentara menodongkan senjata pada kaum militan. Lalu para pasukan juga menodongkan senjata. Militer juga menodongkan senjata mereka. Dan mereka semua menodongkan senjata pada orang-orang ini. Apa itu akan menyelesaikan masalah? Kekerasan melawan kekerasan. Sekali lagi, seperti yang terjadi di Chhattisgarh beberapa hari yang lalu. Di Chhattisgarh ada Maois di sana. Bagaimana cara menumpas mereka? Jadi kita mulai membentuk brigade dari berbagai suku dan meminta mereka untuk bergabung. Lalu mereka disebut Salwa Judum. Dan apa yang terjadi di sana? Orang-orang suku tersebut dibunuh, tapi kasus itu masih di sana. Ini adalah yang seharusnya kita renungkan. Jadi, yang ingin kukatakan adalah tidak ada teroris satupun di India ini yang pernah dihukum. Tidak pernah. Yang kita lakukan hanya membunuh. Di Bombay, sebagai contoh, ledakan bom terjadi pada tahun 1993. Hukuman tentu saja kita masih belum tahu. Hukuman apa yang mereka dapatkan. Hukuman aslinya kita tidak tahu. Tentu saja orang-orang membusuki penjara selama 13 tahun dan semacamnya. Besok seharusnya harinya penghakiman. Entah apa hari hukumannya akan tiba atau tidak. Dan lagi-lagi kalian akan mendapati di Aksardam ada serangan. Lagi-lagi siapa pelakunya? Kita tembak mati mereka. Dalam serangan di parlemen siapa pelakunya? Kita tidak tahu. Kita tembak mati mereka. Inilah hal yang kita lakukan. Jadi kita hanya menjawab kekerasan dengan kekerasan. Semua hal ini. Bahkan setelah peristiwa 9 September, apa tindakan Bush? Dia menyatakan perang. Perang melawan siapa? Perang melawan terorisme. Perang melawan Osama bin Laden. Apa tindakan Bush? Dia membombardir Afghanistan. Dia membunuh banyak orang malang. Tidak ada yang tahu apa Osama terbunuh atau tidak. Tapi banyak orang tidak bersalah meninggal. Begitu juga di Irak. Mereka tidak peduli Taliban ada di Irak atau tidak. Mereka juga berkata, Irak memiliki senjata pemusnah massal. Itu tidak ada buktinya. Begitu juga dengan bukti, apa ada Taliban di sana, di Irak. Tapi yang dia lakukan adalah membombardir, perang melawan Irak. Banyak orang tidak bersalah meninggal. Jumlah korban jiwa terorisme di New York dari gedung World Trade Center yang runtuh itu kurang dari 10% korban di Irak. Pembunuhan semacam ini. Dan menurut hukum, ini bukanlah perang. Ini perang yang tidak adil dan tidak berdasar pada hukum internasional. Dan semua orang berhak memprotes perang semacam itu. Jika ada yang bisa protes, siapapun bisa mengutuk perang itu. Baik umat Hindu, Kristen, Muslim, fundamentalis atau sebaliknya. Kalian berhak memprotes. Hanya karena memprotes dan mengutuk, kita tidak bisa dianggap sebagai teroris. Salah satu masalah tersulit adalah mendefinisikan terorisme.
kita membahas teroris. Apa definisi dari terorisme? Apa definisi kalian tentang terorisme? Hukum Tada dan hukum Pota menjelaskan tentang terorisme. Hanya aksi terornya yang dijelaskan, dan tindakan-tindakan itu bisa diadili. Tidak ada bedanya dengan pembunuhan, penipuan, penyalahgunaan senjata, semua ada di bawah hukum. Tapi dekrit itu untuk polisi bisa membuat mereka melakukan terorisme di bawah hukum Tada. Bahkan sudah disepakati luas bahwa pembunuhan dengan sengaja warga yang tidak bersalah, kalian bisa menemukan definisi seperti ini di dalam kamus. Bahkan sudah disepakati juga bahwa pembunuhan dengan sengaja warga yang tidak bersalah adalah unsur mendasar dari sebagian besar definisi terorisme. Bahkan teroris terburuk di abad ini adalah Amerika Serikat karena telah membom Hiroshima dan Nagasaki. Mereka tidak pernah sembuh bahkan hingga 6 dasawarsa hanya dengan membunuh orang-orang di dua tempat ini. Jadi kekerasan terburuk di abad ke-20 dimulai oleh Amerika Serikat dan Inggris Raya. Jadi Amerika Serikat melakukan usaha mendorong dan membunuh di mana-mana. Itu memberi mereka pasar. Itu memberi mereka pasar untuk memasok bom. Begitu juga dengan kepercayaan bahwa dengan membunuh memberi mereka pasar. Begitu kejamnya kedua negara itu mencari kekuasaan. Yang satu tentu saja dengan superpowernya Amerika Serikat, yang satunya membangun kekuasaan di dalam bidangnya sendiri, sehingga menjadi perang dunia. Dengan cara ini, terorisme telah menjadi jaminan masa depan bagi orang-orang semacam ini. Dengan kata lain, jaminan masa depan untuk kebijakan Amerika Serikat adalah perang yang tanpa henti. Selama ada rasa takut akan terorisme, mereka bahagia. Dampak dari perang ini hingga ke seluruh dunia. Apakah kebebasan telah terwujud? Kita sekarang berubah menjadi apa yang disebut sebagai masyarakat yang waspada. Zaman sekarang bisa kalian lihat saat masuk, kita semua harus bagaimana? Semua orang harus diperiksa untuk keamanan internal. Jadi kita sedang menuju masyarakat yang waspada. Keamanan lebih penting, bukan kebebasan keamanan kalian. Di dalam Quran juga ada apa yang disebut sistem informasi penumpang di muka. Kalian naik pesawat dari London, dalam 15 menit semua riwayat kalian telah dikirim ke Bombay atau di tempat tujuan kalian. Lalu saat kalian sampai, polisi sudah ada di sana. Polisi sudah tahu semua riwayat kalian. Mereka akan meminjam waktumu setengah jam. Mereka bisa melakukan apapun semau mereka. Contohnya yang terjadi di Amsterdam. Seperti yang kalian tahu, ada orang-orang yang bertingkah di dalam pesawat dengan sangat mencurigakan. Penampilan mereka, baju mereka, bahasa mereka tampak seperti Arab, tampak seperti Muslim yang berjanggut, dan para wanitanya yang memakai burka. Ini semua mencurigakan. Ini karakter yang mencurigakan. Hal semacam ini, jadi keamanan menjadi lebih penting, dan kebijakan inilah yang terjadi. Dan sebagai hasilnya, ada banyak hal yang terjadi dimanapun di India. Karena di bawah kewaspadaan masyarakat, polisi bisa bertindak semaunya. Beberapa hari yang lalu ada serangan. Ada seseorang yang ditemukan di dalam gedung yang ditinggalkan. Apa yang terjadi? Polisi tiba-tiba mendapati kalau dia seorang Pakistan dan mereka berkata, tidak ada yang tahu. Ayo kita bunuh saja dia. Tidak ada bukti atau semacamnya. Jadi begitulah kewaspadaan masyarakat. Masyarakat menerimanya, tidak protes. Siapa yang dibunuh? Tidak ada yang kehilangan. Jadi kepercayaan ini membantu polisi untuk tidak perlu membuktikan kasus. Mereka bisa menahan semua mereka di kantor polisi. Hanya dengan itu mereka, tanpa pemikiran, tanpa apapun, atau nama investigasi. Faktanya beberapa hari lalu aku pergi ke komisi minoritas. Apa yang terjadi? Orang-orang dengan semena-mena dikepung dan dibawa ke kantor polisi. Apakah artinya hukum jika mereka dibawa ke kantor polisi? Sesuai dengan hukum terdakwa, seharusnya dicatat pernyataannya. Lalu mereka bisa pulang. Itu tidak akan berlaku bila kalian tersangka, maka kalian harus mati di suatu tempat. Mereka akan menggali informasi dari kalian, tapi mereka tidak bisa begitu saja membawa kalian ke kantor polisi dan kalian harus berkata, kalian menuduhku. Kalian sama sekali tidak mengenalku, tapi kalian menuduhku. Kalian menahanku, kalian menyiksaku di dalam, kalian mengurungku tanpa ada surat tanda masuk dan laporan. Dan tiba-tiba kalian memborgol pria itu karena seharusnya tidak ada orang yang datang dari Pakistan. Mereka berkata kalian menangkap kami. Sistem semacam ini mewakili keamanan zaman sekarang. Polisi bisa bertindak semau mereka. Siapapun bisa melakukan balas dendam. Itu hal yang salah.
Atas nama keamanan, setiap gerakan kalian bisa dilacak. Contohnya adalah rekening bank kalian, transaksi kalian, semuanya diawasi. Atas nama keamanan, kalian bisa saja menjual properti kalian di Bombay. Kalian bisa menyewakan rumah dan ruko kalian. Tapi, jika kalian menginformasikannya pada polisi, jadi mereka harus diberitahu. Jadi, kebebasan dikorbankan. Kalian secara harfiah telah diperbudak. Tidak lama hal ini akan mengakar. Pada akhirnya perlahan hak kalian akan direnggut. Kebebasan kalian akan direnggut perlahan. Kalian diperbudak. Hal semacam ini. Dan kalian tahu ini bukan hal baru. Saat ada diperkenalkan, tujuan awalnya juga adalah keamanan. Bahkan pengadilan tertinggi tahu kalau itu hukum yang tidak adil. Setelah semua kasus itu, hukum itu tidak disetujui lagi. Lalu pengadilan tertinggi menyetujui hukum itu lagi. Lagi-lagi atas nama keamanan internal. Atas nama keamanan. Itu kontroversi utamanya. Mereka menyetujui hukum kota. Lagi-lagi atas nama keamanan. Mereka setuju untuk tujuan kekuasaan yang masih belum terlihat di Manipur dan sebagainya. Mereka menyetujui hukum itu. Dan atas nama keamanan. Seluruh prinsip dalam masyarakat liberal ini, keadilannya, sosial, ekonominya, semuanya mereka lupakan. Pendekatan semacam ini, jadi ini penting untuk kita pahami. Kekerasan ini harus diakhiri. Jadi apa solusinya? Solusinya bukan tentara, bukan kekerasan. Kekerasan melawan kekerasan bukan untuk orang-orang India. Yang dibutuhkan adalah kenapa ada begitu banyak kekerasan dalam masyarakat ini. Pendekatan kita haruslah kenapa ada terorisme semacam ini. Apa alasan itu terjadi? Itu hal yang harus kita pahami. Bukan tentara, bukan hukum keras semacam ini. Kalian tahu, ada begitu banyak ketidakadilan dalam masyarakat ini. Pergilah ke bagian manapun di India, kemanapun. Begitu banyak ketidakadilan. Kaya dan berkuasa bisa mendapatkan apapun. Amerika bisa menyerang negara manapun tanpa menerima konsekuensinya secara internasional. Di India yang kaya dan berkuasa tidak terusik. Mereka tidak mengeluarkan apapun, tapi bisa mendapat apapun yang mereka mau. Tapi orang miskin, apa yang terjadi pada orang miskin? Mereka ditekan. Proyek besar contohnya. Kita membangun proyek besar. Aku punya rincian tentang status apa yang bisa kujelaskan tentang mereka. Apa yang terjadi pada mereka. Ini contoh sederhana. Kerma, apa yang terjadi pada orang-orang yang terkena dampaknya. Banyak suku yang kehilangan mereka dan semuanya. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Tidak ada. Di Bombay, makin banyak orang yang memeluk agama Islam. Apa tindakan pemerintah? Pemerintah merobohkan rumah mereka. Kalian berhak memiliki tempat tinggal. Internasional mengakui hak atas rumah, tempat tinggal. Itu termasuk ke dalam HAM. Konferensi internasional mengakui beberapa hak budaya. Semua hal ini telah dilupakan. Pengadilan tertinggi bisa terus mengatakan di masa lalu. Pasal 21, hak untuk hidup, termasuk semua yang berhubungan dengan martabat manusia. Makanan, baju, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan kalian. Apa yang kita lakukan zaman sekarang? Semuanya tidak kita singgung. Pemerintah merasa itu bukan urusan mereka. Pemerintah merasa itu bukan tugas mereka. Mereka perlahan mengurangi tanggung jawab mereka. Dalam situasi ini kita harus bagaimana? Meski jika mereka mengambil rumah kalian, kalian tidak mendapat keadilan sesuai dengan hukum, kalian harus bagaimana? Di Vidarbha, banyak orang yang melakukan bunuh diri. Pendekatan dan perdamaian yang diulang terus. Pemerintah tidak peduli. Pemerintah tidak melakukan apapun. Mereka harus bagaimana? Ini adalah pertanyaannya. Apa jawaban kalian? Aku ingat Arundhati Roy pernah berkata, dalam situasi seperti ini, di mana orang-orang tidak mendapat keadilan, tidak ada yang terjadi pada mereka. Saat itu, apa yang terjadi pada mereka? Mereka menolak untuk mengurus ini. Aku ingat pernah pergi ke Gujarat setelah serangan itu. Banyak anak kecil yang melihat ibu dan saudari mereka diperkosa dan dibakar. Tidak ada yang membimbing mereka. Tidak ada yang mendidik mereka. Tidak ada yang memberi mereka perawatan psikologis atau semacamnya. Trauma itu ada di sana. Mereka harus bagaimana? Siapa yang bisa mencari keadilan untuk mereka? Apakah mereka bisa mendapat keadilan atau tidak? Aku tidak membenarkan mengangkat senjata. Tapi senjata memiliki pertanggungjawaban. Senjata harus diperhatikan. Karena meski mereka tidak diperhatikan, mereka bisa mengurus diri mereka sendiri. Itulah intinya. Jadi, apa yang harus dikatakan? Saat korban menolak menjadi korban, mereka disebut teroris. Jadi, semua korban dari ketidakadilan yang terjadi di India, di masyarakat ini,
kita harus mengambil alih peran, bukan dengan melanggar hukum, bukan dengan melakukan serangan balik, bukan dengan memecah belah masyarakat, bukan dengan kehancuran, tapi dengan memperhatikan hak-hak manusia, hak atas makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan taraf kehidupan. Hal ini harus diperhatikan dan secara otomatis akan mengubah masyarakat. Itu adalah tujuan yang ingin kukatakan. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Terima kasih Hakim Hosbet Sures untuk komentar Anda yang tegas atas ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Mengungkap realitas di depan hadirin kita yang sangat menyambut dengan baik. Dengan tulus mewakili Islamic Research Foundation, aku sambut setiap hadirin yang ada di sini dalam diskusi yang menarik dan serius ini, yang akan diikuti dengan sesi tanya jawab, di mana kalian bisa bertanya pada Dr. Zakir Naik pertanyaan apapun sesuai topik. Karena prihatin dengan sebab dan akibat dari meningkatnya terorisme, sehingga membedakan antara perang, damai, agama, dan politik makin sulit. Seperti yang media laporkan, saat ini kita masih merasa ketakutan atau fobia atas Islam. Di antara miliaran orang di dunia ini, kita semua bertanya-tanya. Begitu juga dengan dunia di sekitar Muslim. Ada terorisme, sebuah monopoli Muslim. Sebagai pembicara hari ini, Dr. Zakir Naik, Presiden dari Islamic Research Foundation di Mumbai, seorang dokter medis dan seorang rektor yang diakui secara internasional dalam ilmu Islam dan perbandingan agama. Dr. Zakir Naik telah mengadakan lebih dari 1000 diskusi umum di seluruh dunia dalam 10 tahun ini. Beliau tampil secara teratur dalam banyak saluran TV internasional di 153 negara. Para muslimin dan muslimah menyampaikan gagasan apakah terorisme memonopoli Islam. Sambutlah Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam wal alihi wasabbihi ajmain, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mukul jalil hakil batil. Innal batil khanas aluka. Rabbi syarli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hakim Hosbet Sures yang rendah hati, para senior yang kuhormati, para muslim dan muslimah, kusambut kalian semua dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, menyertai kalian. Baiklah hadirin, topik diskusi malam ini adalah apakah terorisme monopoli Muslim? Pertama, kita harus memahami definisi dari terorisme. Karena sebenarnya ada berbagai pandangan dan definisi-definisi yang berbeda. Dan banyak yang kontradiktif. Definisinya tidak terlalu jelas, terus berubah dan bergantung pada lokasi geografis dan fakta sejarah. Terorisme sangat sulit dijabarkan, tapi menurut Kamus Oxford, maknanya terorisme adalah penggunaan tindak kekerasan untuk mencapai tujuan politis atau untuk memaksa pemerintah agar bertindak. Kata terorisme ini pertama kali dipakai di tahun 1719 selama revolusi. Dan di tahun 1719 seorang negarawan Inggris menulis buku dan kemudian memakai kata ini untuk menjabarkan pemerintahan rezim Prancis. Dan selama tahun 1793 dan 1794 disebut sebagai pemerintahan teror, negeri terorisme. Dan Maximilian menebar rasa takut. Dia memimpin pemerintahan dan saat itu dia telah membunuh ribuan orang. Dia telah memancung ribuan orang yang tidak bersalah. Catatan sejarah menyatakan
kalau dia telah menahan lebih dari 500.000 orang, di mana 40.000 darinya telah dieksekusi, lebih dari 200.000 orang diusir, dan lebih dari 200.000 orang kelaparan dan disiksa mati di dalam penjara. Jadi kata terorisme pada awalnya disebut untuk menjabarkan orang-orang selama revolusi Prancis. Zaman sekarang ada media internasional yang telah memberikan pernyataan yang sangat umum yang terus dibombardir, terutama di media barat. Dan pernyataan itu adalah seluruh umat muslim bukan teroris, tapi seluruh teroris adalah muslim. Dan pernyataan ini bahkan lebih penting bagi India, terutama setelah peristiwa 11 Juli, rangkaian pemboman di kereta api di Bombay, terutama bagi Bombay. Dan kita mendapati bahwa bahkan di India, terutama di Bombay, orang-orang terus menegaskan pernyataan tersebut bahwa seluruh umat muslim bukan teroris, tapi seluruh teroris adalah muslim. Para hadirin sekalian, apa yang dijelaskan fakta sejarah tersebut dan apa maksud dari data terhadap serangan teroris yang ada tersebut? Kalau kita melihat catatan di abad ke-19, kita jarang mendapati aksi terorisme yang dilakukan oleh umat muslim. Waktu tidak akan cukup untuk membahas rincian tentang peristiwanya, hanya akan kusebutkan beberapa. Kita tahu bahwa di tahun 1881, Tsar Alexander II Rusia, dia terbunuh. Dia sedang bepergian dalam kereta anti peluru di Jalan Petersburg. Ada bom yang membunuh 21 orang tak bersalah di sekitarnya. Dia keluar dari keretanya yang anti peluru dan ada bom yang lain lagi, lalu dia terbunuh. Dia tidak dibunuh orang muslim, dia dibunuh oleh Ignace. Dia adalah pendeta tinggi dari Bob Bruce. Dia non muslim, dia anarkis. Kita tahu kalau di tahun 1886 ada sebuah ledakan bom yang terjadi di Haymarket di Chicago saat unjuk rasa buruh, dan 12 orang tidak bersalah terbunuh. Salah satunya adalah polisi bernama M.J. Deegan. 6 polisi luka dan meninggal di rumah sakit. Orang-orang yang bertanggung jawab akan aksi itu bukan orang muslim. Mereka 8 orang anarkis, semuanya non-muslim. Saat menganalisa catatan tentang teroris yang terjadi di abad ke-20, kita tahu dari catatan sejarah pada tanggal 6 September 1901, Presiden Amerika Serikat William McKinley, dia terbunuh oleh seorang anarkis bernama Leon. Dia ditembak 2 kali oleh Leon. Dia seorang non-muslim. Pada tanggal 12 Oktober 1910 ada ledakan bom yang terjadi di gedung surat kabar Times di Los Angeles, di mana 21 orang tidak bersalah terbunuh. Orang-orang yang bersalah atas ledakan bom ini adalah 2 orang Kristen, namanya James dan Joseph. Mereka pemimpin partai buruh, mereka non-muslim. Kita bisa tahu bahwa pada tanggal 28 Juni 1914 di Prancis, di mana pangeran dari Austria yang datang dengan istrinya, mereka dibunuh, yang memicu terjadinya Perang Dunia Pertama. Orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini disebut remaja Bosnia. Sebagian besar dari mereka adalah orang Serbia. Mereka non-muslim. Dan catatan sejarah yang kita tahu bahwa pada tanggal 16 April tahun 1925 ada ledakan bom lain yang terjadi di gereja Saint Nedelya di Sofia, ibu kota Bulgaria, di mana lebih dari 150 orang tidak bersalah terbunuh dan lebih dari 500 orang terluka. Itu aksi terorisme terbesar yang terjadi di Sofia, Bulgaria. Itu semua dilakukan oleh Partai Komunis Bulgaria. Mereka non-muslim. Kita tahu dari catatan sejarah bahwa pada tanggal 19 Oktober 1934, Raja Alexander dari Yugoslavia, dia dibunuh oleh seorang penembak bernama Vlada Georgiev. Dia non-muslim. Pesawat Amerika pertama yang dibajak bukan oleh orang muslim, tapi non-muslim bernama Ortiz. Dia membajak pesawat Amerika ke Kuba, lalu menyerang mereka. Kalau kita melihat catatan terorisme, kita akan tahu kalau pada tahun 1968 Duta Besar Guatemala
dia dibunuh oleh non-muslim. Tahun 1969, Duta Besar Amerika untuk Jepang ditusuk oleh orang Jepang non-muslim. Duta Besar Amerika untuk Brasil di tahun 1969, dia diculik oleh non-muslim. Serangan terkenal adalah pemboman Oklahoma yang terjadi pada tanggal 19 April 1995, di mana ada truk berisi bom yang masuk ke gedung pemerintahan pusat Oklahoma yang membunuh 166 orang tidak bersalah. Dan ratusan lainnya terluka. Pada awalnya, kejadian ini disiarkan sebagai konspirasi Timur Tengah selama beberapa hari. Tidak lama kemudian diketahui pelakunya adalah aktivis partai kanan, orang Kristen bernama Timothy dan Terry, yang bertanggung jawab atas pemboman gedung pemerintahan pusat di Oklahoma. Tapi hanya disiarkan selama beberapa hari lalu menghilang. Tapi sebelumnya, selama beberapa hari disiarkan sebagai konspirasi Timur Tengah. Setelah Perang Dunia Kedua dan tahun 1941 hingga 1948, dengan menyebarnya ateis, 259 aksi teroris dilakukan oleh teroris Yahudi. Tapi banyak organisasi, Iqnun, kelompok geng, dan Haganah. Dan kita tahu pemboman bomba yang terkenal di Hotel King David yang terjadi pada tanggal 22 Juli 1946 yang dilakukan oleh Iqnun di bawah kepemimpinan Menachem Begin, di mana 91 orang tidak bersalah terbunuh, 28 adalah orang Inggris, 41 orang Arab, 17 orang Yahudi. Grup Iqnun ini berpakaian seperti orang Arab, menunjukkan pelaku pemboman adalah Muslim. Dan yang bertanggung jawab adalah Menachem Begin. Dan itu adalah serangan teroris terbesar menentang kerajaan Inggris, di mana 91 orang terbunuh. Dan saat itu Menachem Begin dijuluki sebagai teroris nomor 1 oleh pemerintahan Inggris. Kemudian setelah beberapa tahun dia menjadi Perdana Menteri Israel. Dan kemudian setelah beberapa tahun dia mendapatkan hadiah Nobel untuk perdamaian. Bayangkan, orang yang telah membunuh ratusan orang yang tidak bersalah menjadi Perdana Menteri Israel dan kemudian mendapat hadiah Nobel perdamaian. Dan sebagian besar kelompok itu adalah pro kekerasan seperti Iqnun, Haganah, semua kelompok Yahudi ini. Dan pemimpinnya seperti Yitzhak Samir, Menachem Begin, dan Ariel Sharon kemudian menjadi Perdana Menteri dan menduduki posisi tinggi di negara Israel. Dan mereka semua berjuang untuk kepentingan Yahudi. Kalau kalian melihat peta dunia, sebelum tahun 1945, Israel belum ada. Israel belum ada. Kelompok Yahudi ini disebut teroris oleh semua orang. Mereka memperjuangkan kepentingan Yahudi. Kemudian, dengan kekuasaan, mereka merebut wilayah, mengusir warga Palestina. Dan kini mereka mengirim orang-orang ke seluruh Palestina dan berjuang demi Zionisme untuk mengambil kembali wilayah mereka, dan sekarang mereka dilabeli teroris oleh orang-orang Israel. Bayangkan, Hitler mengusir 6 juta orang Yahudi. Dia mengusir orang-orang Yahudi. Kenapa mereka tidak pergi ke Palestina? Warga Palestina menerima sepupu mereka dengan tangan terbuka. Kalau ternyata mereka akan mencuri tanah, mereka kembali saja ke Jerman, ke Eropa. Palestina menyambut sepupu mereka. Bayangkan seandainya mereka datang ke rumah kalian. Kita menyambut mereka dengan tangan terbuka. Setelah beberapa hari, mereka mengusir kita dari rumah. Dan saat kalian menangis, meminta rumah kalian kembali, orang-orang menyebut kalian teroris. Inilah yang terjadi saat ini. Warga Palestina disebut teroris, padahal mereka hanya ingin wilayah mereka kembali. Dan tentu saja bagi sebagian besar negara adidaya ini, mereka menganggap itu tidak adil. Kita tahu kalau di Jerman, kalau aku tidak salah ingat, tahun 1968 hingga 1992, geng Baader-Meinhof membunuh beberapa orang tidak bersalah. Di Italia, ada catatan sejarah tentang Brigadir Merah yang membunuh beberapa orang yang tidak bersalah. Mereka juga bertanggung jawab atas penculikan Perdana Menteri Italia Aldo Moro. Dan setelah 55 hari, mereka membunuhnya. Lebih jauh lagi, sebuah geng yang mirip gaya terorisme yang sama, kita tahu, muncul di Jepang. Pasukan Merah Jepang. Mereka adalah sekte Buddha, Aum Shinrikyo, kalian tahu kan? Dan mereka berusaha membunuh ribuan orang di kereta api bawah tanah Tokyo dengan gas syarat.
Tapi sayangnya mereka tidak terlalu berhasil. Mereka hanya bisa membunuh 12 orang. Tapi lebih dari 5.000 orang yang tidak bersalah cedera dan terluka karena gas syaraf ini. Bukan cuma ini. Di Inggris sudah ratusan tahun ada IRA, Irish Republican Army. Mereka mengadakan serangan melawan Inggris. Mereka Katolik. Tapi menurut mereka, teroris Katolik tidak ada. Sehingga sebutannya IRA. Dan kita tahu mereka mengadakan beberapa serangan teroris. Di tahun 1972 ada 3 ledakan bom. Yang pertama 7 orang terbunuh, yang kedua 11 orang, dan yang ketiga 9 orang terbunuh. Pada tahun 1974 ada 2 ledakan bom di dalam sebuah bar Bedford yang membunuh 5 orang tidak bersalah dan melukai 44 orang. Di bar Birmingham 21 orang tidak bersalah terbunuh ledakan bom dan 182 orang terluka. Waktu tidak akan cukup untuk menyebutkan semua aktivitas teroris ini. Itu cuma beberapa saja. Pada tahun 1996 ada ledakan bom di London. 2 orang terbunuh dan lebih dari 100 orang terluka. Di tahun yang sama pula, bom meledak di daerah perbelanjaan di Manchester di mana 262 orang terluka. Tahun 1998 ada ledakan bom Bambridge di mana 200 kilo bom ditemukan di sebuah mobil di mana 35 orang tidak bersalah terluka. Di tahun yang sama kita tahu dari catatan tentang ledakan bom Omek di mana 200 kilo bom ditaruh di dalam mobil dan 29 orang tidak bersalah terbunuh dan 330 terluka. Semua catatan ini dari sumber non-muslim, bukan dari muslim. Semua dari sumber non-muslim dan laporan BBC. Kalian bisa memastikannya. Tapi seringkali jumlahnya banyak. Seperti yang kita tahu jumlahnya beda. 296, 294, 293 atau bisa dibilang sekitar 290. Jumlah di laporan mungkin bisa berbeda. Kalau kalian tahu angkanya pasti akan tepat. Semua ini dari sumber non-muslim. Tahun 2001 BBC dibombardir oleh IRA, tapi orang-orang ini tidak disebut sebagai teroris Katolik. Sekarang pemerintah Inggris lebih takut pada teroris Muslim. Aku tidak tahu dari catatan pemerintah Inggris tentang berapa banyak ledakan bom teroris Muslim di Inggris. Bahkan pemboman di London pada tanggal 17 Juli tidak ada laporan jelas, tapi umat Muslim yang dicurigai, tapi belum jelas. Lebih dari 50 orang terbunuh. Ada yang bilang 52, 56, yang jelas 50 orang yang terbunuh. Kalau kita setuju dengan pendapat mereka bahwa orang Muslim yang melakukan pemboman tanggal 17 Juli itu, tapi tahun 2005 terjadi ledakan bom oleh IRA. IRA melakukan pemboman yang sangat luar biasa. Mereka membunuh ratusan dan ribuan orang, tapi sekarang pemerintah Inggris lebih takut. IRA sudah melakukannya ratusan tahun yang lalu. Tapi karena cara George Bush, Tony Blair lebih takut pada teroris Muslim daripada IRA yang melakukan serangan teroris selama lebih dari ratusan tahun. Kita tahu dari catatan sejarah bahwa di Spanyol dan Prancis, organisasi teroris bernama ETA telah melakukan 36 serangan. Dan di Afrika ada begitu banyak organisasi yang terbentuk yang patut disebutkan. Dan salah satu yang terkenal disebut sebagai Lord Salvation Army, sebuah organisasi teroris Kristen. Mereka melatih anak-anak untuk melakukan serangan. Lalu kita beralih ke Sri Lanka. Kita tahu tentang LTTE, Macan Tamil. Mereka itu seharusnya menjadi organisasi teroris paling terkenal dan paling kejam di dunia. Ada orang-orang yang ahli dalam bom bunuh diri, dan mereka bahkan memakai anak-anak. Mereka dilatih dan ikut berperan dalam bom bunuh diri. Biasanya orang-orang hanya tahu bom bunuh diri dari Palestina dan Irak. Bahkan tercatat bahwa orang-orang yang terkenal dengan bom bunuh diri adalah LTTE, Macan Tamil. Siapa mereka? Mereka orang Hindu. Tapi India tidak menyebutnya teroris Hindu. Mereka menyebutnya LTTE. Kalau kita ke India, seringkali tentang serangan teroris yang terjadi, sebagian besar dari mereka membahas tentang militan Kashmir. Baik itu benar atau salah kita bisa membahasnya lain waktu. Tapi berapa kali kalian, seperti penjelasan Hakim Holbert, beliau telah menyebutkan banyak aktivitas teroris di India. Aku penasaran, berapa banyak dari para hadirin yang pernah membacanya di koran? Berapa banyak orang-orang yang tidak pernah langsung ke Medan seperti Hakim Holbert Sures yang langsung ke tempat? Mereka melakukannya. Masyarakat umum juga melakukannya. Setiap ada serangan terorisme, mereka seringkali menyebutnya tentang terorisme Islam. Kenapa?
Di India, hampir semua agama memiliki organisasi-organisasi teroris. Hampir semuanya. Kita tahu tentang organisasi teroris Sikh, kelompok Bhindranwale di Punjab. Kita tahu bahwa pemerintah India pada tanggal 5 Juni 1984 mereka mengambil alih kuil emas di mana ratusan orang terbunuh dalam usaha balas dendam. Beberapa bulan kemudian, tanggal 31 Oktober 1984, Perdana Menteri India Indira Gandhi, dia dibunuh oleh salah satu penjaga keamanannya yang adalah orang Sikh. Kalau kalian mengunjungi situs South Asian Terrorism, bukan dibuat orang Muslim, tapi oleh non-Muslim, dan kalian akan melihat daftar serangan yang dibuat oleh non-Muslim. Teroris Muslim adalah yang minoritas, tapi media tidak menekankannya. Kalau kita pergi ke timur laut India, Tripura, ada organisasi teroris Kristen seperti ATTF, All Tripura Tiger Force, dan NLFD, National Liberation Front of Tripura. Mereka orang Kristen. Mereka membunuh beberapa orang Hindu. Dilaporkan di situs tersebut tentang pembunuhan orang Hindu. Tanggal 2 Oktober 2004, 44 orang Hindu dibunuh dan beberapa terluka oleh kelompok ini. Mereka orang Kristen. Di asal ada Ulfa. Ulfa saja dalam kurun waktu 16 tahun ini, dari tahun 1990 hingga 2006, mereka telah berhasil melakukan 749 serangan teroris. Mereka melebihi militan di Kashmir. 740 serangan teroris yang sudah dilaporkan. Tapi kalau kita membaca koran, kita semua hanya tahu tentang serangan Kashmir. Dan aku ingat beberapa tahun lalu, alhamdulillah atas rahmat Tuhan, dari beberapa bagian India, beberapa bagian dunia, aku punya banyak pendengar dari Kashmir. Tapi aku bingung akan datang atau tidak. Akhirnya, September 2003, aku putuskan untuk pergi ke Kashmir. Lalu kami membahas soal Srinagar. Lalu mereka mengatakan kalau organisasi tersebut selama 14 tahun itu pertama kalinya mereka diizinkan untuk melakukan diskusi umum. Dan organisasi tersebut diizinkan untuk bicara di lapangan polo di Kashmir, di mana ratusan ribu orang hadir. Apa semuanya lancar? Dan pemerintah memberiku pengawal. Dan aku terheran kenapa ada orang-orang bersenjata denganku. Aku pernah bicara di berbagai acara. Dan ya saat itu, aku tidak merasa itu dibutuhkan. Kemudian, kebetulan aku harus berceramah di suatu tempat. Dan saat sampai di bandara, aku lihat pengawal di sekitarku. Apa itu benar? Lalu aku bersyukur pada Tuhan. Alhamdulillah. Kalau mereka tidak ada di sana, aku tidak akan kembali kemari. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau ada begitu banyak teroris di asal. Ulfa dilatih hanya untuk menarget Muslim. Berapa kali media mengulas soal mereka? Karena ini tidak menarik, laporan ini bisa muncul di berita. Memang muncul, hanya sedikit yang menyadarinya. Tajuk beritanya adalah di antara banyak organisasi, ada organisasi Naksalit. Kita tahu tentang MOIS. MOIS dikenal pernah melakukan terorisme nomor 1 di India. MOIS itu sangat ekstrim. Di Nepal, 7 tahun terakhir mengadakan 1999 serangan. Dan dari 600 distrik di India, menurut pemerintah India, menurut situs terorisme tadi, mereka ada di 150 distrik di India. Mereka telah melakukan serangan teroris di sepertiga bagian India. Nomor 1, kalau kalian bandingkan orang-orang yang terbunuh, serangan yang dilakukan, dibandingkan militan Kashmir, sangat jauh berbeda. MOIS adalah bahaya terbesar bagi India. Tapi lagi-lagi, kita mendapati kalau pemerintah lebih takut pada teroris Islam. Kenapa? Alasannya adalah George Bush. Beberapa hari yang lalu, di malam peristiwa September, aku menulis artikel, bukan di halaman depan, tapi artikel yang cukup besar, bahwa 875 roket, seluruh amunisi 875 roket yang seharusnya dipasok untuk MOIS, mereka ditahan. Mereka disita dari 30 peluncur roket. Bayangkan lubang terbesar dalam sejarah India yang bisa dilakukan organisasi terorisme yang ditangkap pemerintah ini. 875 roket. Mereka bisa menyerang tentara India dan mereka tidak akan menyangka hal ini. Mereka hanya terkejut. Mereka bilang kalau peluncur roket ini bisa menyerang kantor polisi dan tank manapun
milik pemerintah India dan jarak 600 meter, setengah kilometer jauhnya, mereka bisa menyerang tank dan kantor polisi India. Kalian tidak bisa melakukan apapun, peluncur roket. Tapi bisa dibilang orang-orang lebih takut pada pria berjanggut yang memakai peci beridentitas Islam. Apa mereka lebih berbahaya dari peluncur roket? Kenapa? Kenapa mereka menarget Muslim terutama? Itu pertanyaannya. Itu adalah cara media barat, media yang dikendalikan oleh para politikus. Dan kalau kita menganalisa, kita bisa sangat yakin tanpa keraguan sedikit pun bahwa terorisme bukanlah monopoli Muslim. Tidak hanya terorisme bukanlah monopoli Muslim, itu bahkan bukan keahlian umat Muslim. Itu bahkan bukan yang diperintahkan Islam. Itu dilarang dalam Islam. Aku sedang mempelajari perbandingan agama. Aku tidak melihat bahwa ada agama yang menyuruh membunuh orang tidak bersalah. Tapi aku sangat yakin kalau sebagian besar agama, mayoritas agama, kalau kalian membaca Injil, dikatakan kalau dilarang membunuh orang tidak bersalah, dan yang memimpin semua agama ini adalah Islam. Menurut Islam, seperti yang tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Maidah juz 5 ayat 32, ayat yang sudah dibacakan tadi, dikatakan bahwa barang siapa, baik Muslim ataupun non-Muslim, membunuh seseorang baik Muslim ataupun non-Muslim, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Aku tahu banyak kitab agama yang melarang membunuh manusia. Tapi Al-Quran tidak hanya menyebutkan itu. Dikatakan di sana bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Al-Quran lebih maju dengan mengatakan jika membunuh orang yang tidak bersalah, sama dengan membunuh semua manusia. Aku tidak pernah tahu kitab lain yang mengatakan jika membunuh orang yang tidak bersalah, sama dengan membunuh semua manusia. Dan Al-Quran juga yang mengatakan bahwa barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan semua orang. Islam berasal dari kata Arab salam yang berarti damai. Islam berasal dari kata Arab salam yang berarti berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Islam adalah kedamaian yang didapat dengan berserah diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Islam mengutuk segala jenis terorisme, segala tindakan yang membunuh orang tidak bersalah. Tidak pandang bulu, baik pada peristiwa 9 September saat Menara Kembar diserang, atau peristiwa 7 Juli, lebih dari 50 orang tidak bersalah terbunuh dalam bom London. Pemboman New October, di mana lebih dari 3.000 orang terbunuh, di bom London, lebih dari 50 orang terbunuh, atau rangkaian ledakan bom di tahun 1993 di Bombay, di mana lebih dari 250 orang terbunuh, atau ledakan bom yang terjadi terus-menerus pada tanggal 11 Juli 2006, di mana lebih dari 200 orang terbunuh. Mereka dihujat, mereka dilarang. Kalian tidak bisa dibenarkan jika membunuh orang yang tidak bersalah. Banyak Muslim. Seringkali pemerintah berhenti mengurus itu semua. Aku tahu kenapa harus berhenti. Aku bisa melihat mereka berusaha menyalahkan ribuan warga Afghanistan yang terbunuh di Afghanistan, ribuan orang tidak bersalah yang terbunuh di Irak, ribuan orang tidak bersalah terbunuh di Gujarat, ribuan orang terbunuh di Palestina, ribuan orang terbunuh di Lebanon. Kenapa harus berhenti? Apa yang kalian takutkan? Semua bentuk terorisme di mana orang tidak bersalah terbunuh harus dikutuk, baik dilakukan oleh Muslim ataupun non-Muslim. Kita tidak punya catatan kalau peristiwa 9 September atau peristiwa 7 Juli atau rangkaian ledakan bom di kereta api dilakukan oleh Muslim. Itu hanyalah hipotesis. Tapi tetap saja setelah terbukti benar baik pelakunya Muslim atau non-Muslim, itu harus dikutuk, harus dilarang. Kita tahu kalau sebagian besar agama tidak ada yang menyarankan untuk membunuh orang tidak bersalah. Terorisme bukanlah monopoli dari agama manapun. Tapi kalau kita analisa, ada teroris yang mengaku adalah umat agama tertentu. Lalu kita menganalisa mereka dari berbagai jenis agama. Ada terorisme Kristen, teroris Katolik, teroris Yahudi, teroris Hindu, teroris Muslim, teroris Buddha, dan teroris Sikh. Teroris mengaku dari berbagai macam agama. Tapi sebagian besar agama mereka mengutuk pembunuhan orang yang tidak bersalah. Dan saat kita melakukannya, kita tahu
kalau agama tidak menyarankan pembunuhan orang yang tidak bersalah. Saat kita melakukan ini dan berusaha mencari tahu bahwa orang-orang yang membunuh orang tidak bersalah, yang mengaku atas nama agama, orang nomor satu yang telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah, siapa dia? Siapa dia? Hitler. Dia telah memenjarakan 6 juta Yahudi. Dan tidak secara langsung kalau kalian menghitung orang yang terbunuh di Perang Dunia Kedua, 16 juta orang. Nomor satu, apa dia Muslim? Dia orang Kristen. Joseph Stalin yang disebut Paman Joe, dia diperkirakan telah membunuh 20 juta orang. Dia telah membuat 14,5 juta orang mati kelaparan. Kalau kita pergi ke Cina, Mao Zedong, dia telah membunuh 14 hingga 20 juta orang. Dia seorang non-muslim. Dia non-muslim. Dari catatan sejarah, kalau Benito Mussolini di Italia saja sudah membunuh 400.000 orang, tidak bersalah. Orang yang dari namanya menjadi nama revolusi Prancis, Maximilien Robespierre, dia telah membuat kelaparan dan menyiksa hingga mati lebih dari 200.000 orang dan mengeksekusi lebih dari 40.000 orang. Asoka, kalian tahu, di salah satu perang Kalingga saja, dia telah membunuh lebih dari 100.000 orang. Apa dia Muslim? Dia orang Hindu. Kita juga punya kambing hitam. Ingatkah akan Saddam Hussein? Dia bertanggung jawab atas ratusan ribu orang. Tapi embargo yang dilakukan George Bush di Irak saja sudah membunuh lebih dari 1,5 juta anak Irak. 1,5 juta sekaligus. Politik embargo yang dilakukan Amerika dan PBB di Irak telah membunuh 1,5 juta anak. Di Indonesia, Muhammad Soeharto bahkan dianggap telah membunuh 500.000 orang. Tapi masih kalah dari Hitler, masih kalah dari Paman Joe, Joseph Stalin, masih kalah juga dari Mao Zedong dari Cina. Masing-masing dari mereka telah mengalahkan semua orang Muslim tadi. Dan harus diingat, kalau para pengikut dari praktisi agama ini, mereka tidak religi. Kalau tidak, mereka akan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Tapi kita masih mendapati di media internasional menyatakan bahwa Muslim sedang ditarget. Muslim disebut fundamentalis. Ekstremis, mereka menyebut kita teroris. Apa artinya fundamentalis? Definisi fundamentalis adalah orang yang mengikuti dasar dari subjek tertentu. Contohnya, kalau seseorang ingin menjadi ilmuwan yang hebat, dia harus tahu, mengikuti dan mempraktekkan dasar-dasar sains. Jika tidak menjadi fundamentalis dalam sains, dia tidak akan bisa menjadi ilmuwan yang hebat. Untuk orang yang ingin menjadi ahli matematika, dia harus tahu, mengikuti dan mempraktekkan dasar-dasar matematika. Kalau dia tidak menjadi fundamentalis dalam matematika, dia tidak bisa menjadi ahli matematika. Kalian tidak bisa menganggap semua fundamentalis sama, semua bagus atau semua buruk. Tergantung di bidang mana dia menjadi fundamentalis. Kalian harus melihatnya dulu. Kalau ada perampok fundamentalis yang profesinya merampok, dia buruk bagi masyarakat. Di sisi lain, kalau ada dokter fundamentalis yang menyelamatkan ribuan orang, dia bagus untuk masyarakat. Jadi tergantung pada bidang fundamentalis orang tersebut, kalian harus melihatnya dulu. Sejauh yang ku tahu, aku adalah Muslim fundamentalis dan aku bangga menjadi Muslim seperti itu. Karena aku tahu, aku mengikuti dan aku berjuang mempraktekkan dasar-dasar Islam. Dan aku tahu, kalau tidak ada Muslim fundamentalis manapun yang tidak peduli kemanusiaan, ada mungkin beberapa Muslim fundamentalis yang dirasakan oleh non-Muslim membenci kemanusiaan. Tapi carilah alasan yang logis. Dan kita lihatlah latar belakang fundamentalis ini, karena tidak ada satupun orang yang bisa menunjukkan Muslim fundamentalis yang membenci kemanusiaan. Kata fundalisme sendiri, menurut Kamus Webster, pertama-tama disebut untuk menjabarkan sekelompok orang Kristen di awal abad ke-20 di Amerika yang memprotes gereja. Mereka disebut Kristen Protestan. Pada awalnya gereja yakin kalau pesan di Injil adalah dari Tuhan. Tapi umat Kristen Protestan yakin kalau pesan Injil tidak hanya dari Tuhan, tapi tiap kata di Injil adalah dari Tuhan. Kalau ada yang bisa membuktikan kalau tiap kata Injil dari Tuhan, Maha Kuasa, maka tentu saja itu pergerakan yang bagus.
Kalau ada yang bisa buktikan tiap kata dari Injil bukan dari Tuhan, maka itu bukan pergerakan yang bagus. Kalau kita mencari arti kata fundamentalis, di kamus Oxford dikatakan kalau fundamentalis adalah orang yang dengan berpegang teguh pada ajaran kuno ataupun doktrin-doktrin dari agama manapun. Tapi kalau melihat edisi Oxford yang baru, ada yang berubah. Di edisi baru dikatakan kalau fundamentalis adalah orang yang berpegang teguh pada ajaran kuno atau doktrin-doktrin dari agama manapun, terutama Islam. Kata Islam telah ditambahkan ke pengertian yang direvisi jika berpikir tentang Muslim kalian akan membayangkan fundamentalis, ekstremis, dan juga teroris. Dan banyak orang Muslim yang tidak mau disebut fundamentalis dan ekstremis. Aku berani berkata, aku ekstremis. Ekstremis jujur, ekstremis adil, ekstremis baik, ekstremis damai, ekstremis pemaaf. Aku ingin tahu, apa salahnya menjadi ekstremis adil, ekstremis jujur, ekstremis baik, dan ekstremis pemaaf? Tidak bisa kalau diuntungkan saja baru berkata ekstremis adil. Dan begitu pun sebaliknya kalian harus ekstremis adil. Itu yang difirmankan Al-Quran. Kitab agama yang diwahyukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa berkata, kita harus ekstremis adil. Kita tidak bisa hanya adil saat kita menginginkan keadilan. Itu tidak mungkin. Jadi apa salahnya? Aku ingin menanyakan siapapun, apakah dengan menjadi ekstremis jujur salah, ekstremis adil salah, ekstremis damai salah? Kita harus menjadi ekstremis, tapi di arah yang benar. Kalau ada yang menyebutku ekstremis, aku memang harus jadi muslim ekstremis. Kalau tidak jadi ekstremis, aku tidak bisa menjadi muslim yang baik. Ya memang harus begitu. Aku tahu sistem pengetahuan ini telah dimanipulasi. Definisinya terus berubah. Tapi kita harus membalik semuanya. Kita tidak boleh hanya setengah-setengah mengikuti Al-Quran. Kita harus secara ekstrim dan sepenuhnya mengikuti Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, juz 2 ayat 208, Allah berfirman, bagi umat muslim yang dilabeli sebagai teroris, tidak boleh ada muslim yang meneror orang lain. Itu dilarang dalam Islam. Kita tahu bahwa seringkali dua label yang berbeda diberikan pada orang yang sama, individu yang sama, kegiatan yang sama. 60 tahun yang lalu, saat India masih dijajah oleh Inggris, ada banyak warga India yang memperjuangkan kemerdekaan India. Orang-orang India yang memperjuangkan kemerdekaan India ini oleh pemerintah Inggris, mereka disebut teroris. Tapi kita, rakyat jelata India, menyebut mereka pejuang kemerdekaan. Orang yang sama, kegiatan yang sama, dua yang berbeda. Kalau kalian setuju dengan pandangan pemerintah Inggris bahwa mereka berhak menjajah India, maka kalian menyebut mereka teroris. Tapi kalau kalian setuju dengan pandangan rakyat India bahwa Inggris datang ke India hanya untuk bisnis, mereka tidak berhak menjajah kita, maka kalian harus sebut mereka pejuang kemerdekaan. Orang-orang ini, yaitu Bhagat Singh, Chandra Shekhar Azad, Subhas Chandra Bose, disebut teroris. Apa kita setuju atau tidak? Hanya karena pemerintah Inggris dan Amerika berkata demikian, kita tidak harus mempercayainya. Kita harus perjuangkan keadilan. Dia harus perjuangkan kemerdekaan. Jadi sebelum kalian melabeli seseorang, harus cari tahu untuk alasan apa itu. Waktu tidak akan cukup untukku menceritakan rincian. Aku hanya akan memberi satu contoh sederhana, yaitu sebuah revolusi Amerika yang terjadi di abad ke-19. Dan kita tahu bahwa di tahun 1875, dalam revolusi Amerika, ada banyak warga Amerika yang memperjuangkan kemerdekaan. Inggris sedang menjajah Amerika. Dan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintah Inggris, mereka disebut teroris. Dan teroris nomor satu adalah Benjamin Franklin dan George Washington. Kita tahu bahwa orang-orang ini oleh pemerintah Inggris disebut teroris nomor satu. George Washington disebut teroris nomor satu. Kemudian dia menjadi presiden Amerika. Dan kebetulan dia juga adalah teroris nomor satu. Dia menjadi presiden Amerika dan menjadi nenek moyang bagi semua presiden Amerika, termasuk George Bush. Bayangkan orang yang sama yang oleh nenek moyang mereka disebut teroris. Kini mereka bersekutu, mereka bersahabat. Waktu terus berubah tergantung pada latar belakang sejarahnya, latar belakang geografi. Apa langsung kita tahu? Siapa yang selalu berkuasa? Siapa yang telah memberikan label? Dan siapa yang berkuasa hari ini? Amerika seharusnya berkuasa karena media mendukung mereka. Jadi siapa yang mereka labeli sebagai teroris? Labelnya macet. Orang-orang memberitahuku ini adalah akhir. Ini akhir dunia. Apa kau tidak mengalami masalah? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Allah menghendaki. Aku tahu banyak orang Amerika yang terus bepergian. Mereka merasa tidak ada masalah. Dan penampilanku, janggutku, peciku, dan tentu aku tampak seperti badut adalah target yang empuk.
Tapi atas izin Allah dan rahmat Allah, alhamdulillah, aku tidak pernah mendapat masalah. Kuhabiskan banyak waktu di imigrasi dan kantor polisi. Aku di sana, di New York, 2 hari sebelum peristiwa 9 September. Aku di sana selama 2 minggu. Alhamdulillah untung aku pergi. Kalau aku di sana, saat peristiwa itu, mungkin saja aku akan ditahan. Ya, mungkin saja. Aku langsung kembali ke London, dan terakhir kali, saat aku di Amerika, mereka mengundangku beberapa kali di tengah jadwal padatku. Di tahun 2003, aku ke Los Angeles untuk memberi ceramah. Aku langsung bersiap di imigrasi, akan diinterogasi dari penampilanku. Mentalku sudah siap. Seorang petugas datang dan menyuruhku maju dan bertanya, "Kau anggota organisasi apa? Apa tujuanmu datang?" Lalu aku jawab, "Aku sedang melakukan misi kemanusiaan. Yesus Kristus bersabda, berkatalah jujur, dan kalian akan selamat." Ya, itulah sebabnya aku selamat. Kemudian aku pergi ke Bea Cukai, dan aku berkata kalau aku datang untuk konferensi Islam, periksalah di konferensi Islam. Mereka membuka tasku dan menemukan kaset video terorisme dan jihad. Dan di sampul judulnya ada gambar pistol. Lalu Bea Cukai bertanya, "Kau percaya pada jihad?" Aku jawab, "Ya, aku percaya pada jihad. Bahkan kita semua hidup dalam jihad." Lalu dia menjawab, "Tidak, maksudku apa kau percaya pada melawan?" Lalu aku menjawab, "Bacalah Injilmu kalau kau membaca Injil." Injil membahas tentang melawan pasal 31 ayat 1 sampai 19, tentang Exodus pasal 22 ayat 18 sampai 20, dan kemudian pasal 32 ayat 27 sampai 28, dan Yesus Kristus sendiri bersabda dalam ajaran Luke pasal 22 ayat 36 bahwa kita diwajibkan melawan. Jadi tiba-tiba sebagian besar petugas Bea Cukai berkumpul dan mereka mulai bertanya, "Pak, boleh aku bertanya sekali lagi?" Jadi aku memberitahu istriku di Mumbai untuk jangan cemas. Aku terjebak di Amerika untuk berdagang. Aku terus bepergian, Masya Allah. Aku sudah pernah ke Australia, Inggris beberapa kali atas rahmat Tuhan. Waktuku dihabiskan tidak lebih dari beberapa jam. Aku tahu banyak pembicara yang ditahan. Mereka pembicara biasa, maksudku bukan pembicara yang membahas soal bom. Maksudku adalah pembicara internasional yang sering bepergian. Mereka ditahan dan dideportasi dengan rahmat Allah. Sejauh ini aku belum pernah ditahan dan juga dideportasi. Maksimal setengah jam di sana. Dan setiap kali ada peluang, ku ambil itu. Tapi ku ambil berdasarkan Al-Quran untuk panduan yang ada di surat Al-Imran Juz 3 ayat 64, yaitu marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu. Jadi saat kita mengacu padanya, sebagian masalah akan selesai. Ceramah hari ini seharusnya diadakan 1 bulan yang lalu. Aku seharusnya sekarang di London, tapi acaranya ditunda. Dan saat aku ke sana tanggal 10 Agustus di bandara, dan istriku menelponku, "Zakir, di mana kau?" Dia bertanya, "Kenapa masih di bandara? Apa yang terjadi padamu?" Ku jawab, "Karena ada informasi serius bahwa 21 muslim ditahan karena ledakan bom dan sebagainya. Tapi alhamdulillah seluruh kru kamera bersama denganku. Jumlah kami 10 orang. Atas rahmat Tuhan kami berhasil masuk. Dan acaraku di Birmingham sukses. Esok harinya kadang kami melakukan syuting. Jadi esoknya lagi kami pergi ke pemakaman Yahudi dan kami syuting di sana. Syuting acara, bukan syuting yang menembak. Kami melakukan syuting rekaman dengan video kamera. Aku dan pembicara tamuku pergi ke kota. Kami berjam-jam di pemakaman Yahudi. Kemudian kami pergi ke salah satu gereja. Kami terus syuting. Lalu kami sarapan dan kami kembali ke hotel di sore harinya. Lalu mendapat informasi, polisi Birmingham berusaha melacak kami. Mungkin ada orang yang lewat yang melapor ada 7 atau 8 teroris dengan peci dan janggut. Siapa orang-orang ini? Mereka berpeci dan berjanggut dan menaiki mobil hijau. Lalu mereka menghubungi perusahaan asuransi dan berusaha melacak kami. Dan akhirnya mereka menemukan kami di hotel. Tapi untungnya saat mereka melakukan pencarian, mereka kebetulan berbicara dengan orang yang sarapan denganku. Dan dia kebetulan politikus muslim yang sangat terkenal. Kemudian setelah itu, dia pergi ke kantor polisi. Dia bicara pada polisi. Dia mencari para teroris ini. Dia berkata perkataanmu tidak masuk akal. Apa kau tahu? 2 bulan lalu aku memberimu DVD dengan pembicara bernama Dr. Zakir. Dia orang yang sama ada di DVD yang kuberikan itu. Masalah selesai. Orang lewat yang melapor, berjanggut itu berbahaya. Janggut, peci, berbahaya. Kalian harus hati-hati.
Tapi lagi-lagi Tuhan membantu. Allah membantu. Dan aku dengan selamat kembali kemari dan berceramah. Umat muslim tidak perlu takut mengatakan kebenaran, tapi harus dengan hikmah. Hati-hati. Allah berfirman dalam surat An-Nahl juz 16 ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Saat kita bicara, kita harus bicara dengan hikmah. Tidak juga setelah melihat skenario bahwa siapa yang lebih berpeluang menjadi teroris. Dan menurutku, terorisme adalah monopoli para politikus. Menurut pemahamanku melalui survei, terorisme adalah monopoli para politikus. Sama halnya, mungkin ada politikus Amerika, Inggris atau India, itu adalah monopoli para politikus. Kita harus menyadari apa penyebab terorisme. Kalau kita ingin menumpas terorisme, kita harus paham akar penyebabnya dulu. Aku sebagai dokter, kami tidak percaya pada gejala medis. Kami percaya pada mencari apa penyebabnya dan membunuh kumannya. Itulah perawatan medis. Apa penyebab terorisme? Para ahli berkata, penyebab terorisme adalah ketidakadilan. Saat ketidakadilan terjadi pada kelompok tertentu, saat itu terjadi pada kelompok tertentu, mereka cenderung balas dendam. Dan hanya itu penyebab terorisme. Dan saat kita menyadari bahwa baik peristiwa 9 September, penghancuran Menara Kembang di New York, peristiwa 7 Juli, pemboman di London, atau ledakan bom di Bombay, maupun ledakan bom baru-baru ini tanggal 11 Juli. Baik ribuan orang yang terbunuh di Afghanistan, di Irak, di Gujarat, di Bosnia, di Palestina, ataupun di Lebanon, kita mendapati kalau di balik itu semua, penyebab utamanya adalah para politikus. Aku bertanya-tanya soal mendarat di Inggris, kenapa 21 anak muda muslim ditahan? Mereka mengatakan sudah melacak anak-anak muda muslim itu beberapa bulan. Banyak orang yang mengenal mereka secara dekat, tapi itu mustahil. Tidak mungkin membuat perang. Kalau kita sadar bahwa saat orang-orang berprasangka berita ini tersiar, saat itu Israel sedang menyerang Libanon. Ribuan orang terbunuh, ada orang yang menolak, sehingga mereka punya versi mereka sendiri. 21 muslim yang dianggap akan mengebom bandara di tahun itu menjadi berita besar, sehingga orang-orang lupa ribuan orang tidak bersalah terbunuh di Libanon. Itu juga terjadi di India, Kargil. Kalau ada politikus yang bermasalah, semua akan terus membahas soal Kargil, Pakistan. Versi mereka, politik. Baik di Amerika, Inggris maupun di India, penyebab utama adalah para politikus. Kita tahu kalau India lebih dari 60 tahun yang lalu dijajah oleh Inggris. Mereka punya kebijakan memisahkan dan menguasai. Lebih dari 50 tahun sebelumnya, kita diberi kemerdekaan oleh Inggris, tapi sayangnya mereka pergi dan meninggalkan kebijakan mereka. Dan para politikus India kita, mereka mengadopsi kebijakan memisahkan dan menguasai untuk jumlah suara. Dari catatan sejarah kita tahu bahwa negara yang mengalami kerusuhan terbanyak di dunia adalah India. Kalau tidak setiap hari, setidaknya sekali seminggu ada kerusuhan masyarakat. Negara besar kita ini, begitu banyak agama di sana. Kerusuhan terbesar, kerusuhan masyarakat. Dan penyebab utamanya hampir semuanya secara langsung dan tak langsung adalah para politikus. Untuk jumlah suara, untuk kekuasaan, untuk uang, mereka mengatur semuanya. Kalau tidak, biasanya aku pernah bertemu seorang non-muslim. Itu pekerjaan, itu profesiku. Aku mempelajari perbandingan agama. Aku bertemu berbagai macam orang. Umumnya mereka yang ada di India, baik umat Hindu maupun Muslim, mereka ingin hidup secara berdampingan. Mereka ingin hidup dengan damai. Kita boleh memiliki perbedaan. Kita tidak ingin berselisih. Tapi ini karena para politikus. Para politikus inilah yang mengatur kebencian di antara agama untuk mengisi jumlah suara mereka. Dan bisa kalian lihat, hampir semua kerusuhan terjadi, baik langsung maupun tak langsung, mereka penyebabnya. Kita tahu bahwa beberapa tahun lalu ada isu politik, isu Masjid Babri dan Ram Janam Bumi. Isu Masjid Babri dan Ram Janam Bumi di Ayodhya. Aku ingin tahu berapa banyak umat Muslim dan Hindu yang tahu Masjid Babri dan Ram Janam Bumi.
sebelum para politikus membuatnya jadi polemik. Dari mana kita tahu? Aku tahu semua ini soal Masjid Babri. Dan aku menanyakan pendapat masyarakat Hindu soal ini hanya setelah para politikus membuatnya polemik, orang-orang tahu tentang. Dan kita tahu, pada tanggal 6 September 1992, ada pertemuan besar di sana. Pengadilan tertinggi menyatakan kalau tidak boleh ada pertemuan dimanapun di dekat wilayah yang diperselisihkan. Sekelompok politikus, mereka membuat isu politik tentang Ram Janam Bumi dan Masjid Babri. Mereka berkumpul tanggal 6 Desember. Para politikus yang berkuasa tahu dengan sangat baik kalau pengadilan tertinggi mendukung mereka. Dan mereka bahkan bisa menghentikan pertemuan dengan mudah. Tapi aku kehilangan suara. Pertemuan tersebut terjadi. Lalu mereka berkata, secara spontan, ribuan kader yang berkumpul di sana, secara spontan, bahwa Masjid Babri akan dihancurkan secara spontan. Kalian tahu, ada rekaman siaran langsung di TV kabel. Kalau tidak benar seperti itu, kenapa kalian mendatangi bangunan itu? Apa itu mungkin? Mereka telah menanam dinamit. Dengan rencana penanaman dinamit ini, semua orang bisa melihat. Kalian tidak harus menjadi ahli militer. Kalian bisa melihatnya sendiri. Ada penanaman dinamit, lalu bangunan itu rubuh. Apakah itu tidak menjadi masalah sebenarnya? Mungkin George Bush menyaksikan ini tanggal 6 Desember 1993 dan mempraktekannya tanggal 11 September 2001. Waktu tidak akan cukup membicarakan soal rinciannya. Rincian dia melakukan sabotase dari dalam tanggal 11 September 2001. Banyak orang Amerika yang membahasnya. Mungkin dia mendapatkan ide tersebut dan mempraktekannya juga di New York. Kemudian, apa yang terjadi? Ini menyebabkan kerusuhan. Di seluruh India terjadi kerusuhan. Itu kerusuhan terbesar setelah pemisahan di seluruh India, di mana 10.000 orang tidak bersalah terbunuh, terutama orang Muslim. Siapa yang bersalah? Orang-orang India yang tidak bersalah. Mereka dihasut oleh para politikus melawan. Bunuh semua yang melawan. Mereka tinggal menghasut dan orang-orang India lah yang melakukannya. Kita tahu bahkan dalam bom Bombay, lebih dari 60 pabrik ada di Bombay. Bahkan selama proses pemisahan, kerusuhan yang terjadi di Bombay adalah yang pertama dalam sejarah Bombay. Bahkan proses pemisahan orang-orang tidak terbunuh sebanyak selama Desember 1992 dan Januari 1993. Para politikus menginginkannya. Mereka dengan mudahnya mencegah kerusuhan, sangat mudah. Dengan bantuan dari polisi reserse, bantuan militer, kerusuhan akan mudah dicegah. Tapi mereka tidak melakukannya, sebagian besar hanya terdiam. Sebagian ada yang berusaha melakukannya, tapi mereka hanya minoritas. Yang mayoritas hanya duduk diam, sebagian terlibat di dalamnya. Dan bahkan, polisi sudah dikendalikan oleh para politikus. Jadi saat polisi ingin melakukan sesuatu, politikus menghalanginya. Sehingga yang bersalah adalah para politikus. Kemudian, pemerintah menunjuk seorang hakim komisi dari minoritas. Dan hakim yang ditunjuk adalah Hakim Sri Krishna. Penunjukan komisi Sri Krishna sangat terkenal. Dan kita tahu bahwa Hakim Sri Krishna, beliau dulunya dan masih adalah orang Hindu yang sangat taat. Tapi di saat yang sama, beliau hakim yang lurus dan jujur, seperti Hakim Holbert Suresh di sini. Seorang hakim yang lurus dan jujur, imbal baliknya tak langsung mengenai pemerintah, butuh beberapa tahun. Dan beliau telah menganalisa seluruh kasus kerusuhan. Beliau berbicara dengan para politikus, polisi, secara individual. Beliau mengunjungi 28 kantor polisi, menganalisa laporan-laporan, berbicara dengan polisi junior dan senior, dengan para korban, dengan media, dan setelah penelitian yang banyak, kemudian beliau menyajikan Babri Masjid Verdict oleh Komisi Sri Krishna. Beliau bahkan memberi saran cara mencegah kerusuhan ini. Tapi kalian tahu, itu butuh waktu yang lama. Tapi pemerintah bicara yang terjadi biarlah terjadi. Karena mereka tahu kalau itu diimplementasikan, mereka takut kehilangan jumlah suara. Saat itu suara minoritas pergi ke komisi. Berapa banyak komisi? Aku tidak tahu. Berapa banyak yang diimplementasikan? Aku tidak tahu. Aku rasa hakim akan tahu itu. Berapa banyak komisi yang diimplementasikan di India? Berapa banyak?
Jadi kita tahu itu adalah taktik penundaan. Warga India yang tidak bersalah, terutama umat muslim yang menjadi korban. Mereka yakin pada sistem pengadilan di India. Kalau para politikus mengkhianati kita, kalau warga negara yang lain mengkhianati kita, kalau polisi mengkhianati kita, di India kita masih akan tetap percaya pada sistem. Dan kita tahu, pada akhirnya sebagian besar orang yang tidak bersalah, baik ditahan dan sebagainya, mereka bebas, tapi kerusakan yang terjadi pada mereka tidak bisa disembuhkan. Kemudian kita akan tahu setelah beberapa bulan, tanggal 12 Maret 1993, ada rangkaian 13 ledakan bom di Bombay, di mana lebih dari 250 warga Bombay yang tidak bersalah terbunuh. Lebih dari 250 orang tidak bersalah terbunuh, dan bahkan lebih dari 700 orang terluka. Mereka sudah merencanakan semuanya. Hakim Sri Krishna mengatakan, itu bukan direncanakan dengan baik, tapi balas dendam. Lebih dari 1.500 orang muslim yang tidak bersalah terbunuh di Bombay. Lebih dari 1.500 orang muslim yang tidak bersalah terbunuh dari Desember 1992 hingga Januari 1993. Itu aksi balas dendam. Dan menurut polisi itu dilakukan oleh gerakan bawah tanah muslim tanpa memberitahukan satu sama lain. Begitulah ledakan itu terjadi. Dan di seluruh Madrid, bahkan polisi di sana yakin itu adalah aksi balas dendam yang terjadi di Bombay. Kita tahu bahwa langsung setelah kerusuhan Desember 1992 dan Januari 1993 sangat sulit bagi umat muslim untuk berjalan di jalanan. Sangat sulit bepergian dengan kereta, bepergian dengan bis untuk berjalan di wilayah non-muslim. Mereka akan diremehkan. Tiba-tiba setelah ledakan 12 Maret 1993, situasinya berubah. Sebagian besar orang muslim tahu bahwa membunuh orang tidak bersalah itu dilarang. Tapi ada yang mendukung ledakan bom tersebut. Di hati mereka, mereka bahagia. Dalam Islam, itu tidak dibenarkan. Islam mengutuk tindakan ini. Membunuh orang yang tidak bersalah itu dikutuk. Kalian dilarang membunuh orang tidak bersalah. Kalau ada yang melakukan ketidakadilan pada kalian, kalian tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Siapapun yang melakukannya, baik muslim maupun non-muslim, siapapun yang membunuh lebih dari 250 orang tidak bersalah, pada tanggal 12 Maret 1993, Islam mengutuknya. Sebagian besar umat muslim tahu bahwa membunuh orang tidak bersalah adalah haram dan dilarang. Dan di dalam hati mereka, mereka senang. Tapi kalian tidak boleh memakai cara yang salah untuk mencapai tujuan yang benar. Tidak bisa. Islam tidak mengizinkan memakai metode yang salah untuk mencapai tujuan yang benar. Mereka tidak bisa dibenarkan. Kita sadar kalau umat muslim diusik, disiksa dan dibunuh, tapi tidak bisa membenarkan pembunuhan orang yang tidak bersalah. Bayangkan, keluarga dan lebih dari 250 orang yang tidak bersalah itu, saat mereka tahu bahwa umat muslim yang telah membunuh mereka, mereka akan berpikir agama macam apa itu? Apa salah mereka? Apa mereka mengusik kalian? Kalau orang yang mengusik itu kalian tangkap, sidang dan hukum, itu tidak masalah. Itu sudah sepatutnya. Tapi orang-orang yang tidak bersalah terbunuh, apa salah mereka pada kalian? Bayangkan, dia akan menjadi ancaman musuh terhadap Islam. Islam tidak membenarkan pembunuhan orang yang tidak bersalah manapun. Itu terkutuk. Saat kita menyadari rantai peristiwa yang berlanjut, siapa yang salah? Kita tahu kalau pencegahan lebih baik dari penyembuhan. Siapa yang salah? Saat kita melihat rangkaian peristiwa, kita tahu bahwa kita, para politikus lawan, para politikus dan partai oposisi, jika mereka tidak memakai isu Masjid Babri dan Ramjanam Bumi dalam agenda politik, bom Bombay 1992 tak akan pernah terjadi. Kemudian para politikus yang berkuasa, mereka bisa saja mencegah pertemuan itu. Mereka bisa saja mencegah pengerusakan Masjid Babri dengan mudah. Ada putusan pengadilan tertinggi, ada militer, ada polisi. Tapi mereka takut, kalau kami melakukannya, kami kehilangan jumlah suara. Jadi kami membiarkan. Orang kedua yang bertanggung jawab adalah politikus yang berkuasa. Mereka memberitahu orang-orang, warga India yang tidak bersalah dihasut melawan minoritas. Dan mereka membunuh ribuan orang muslim yang tidak bersalah. Mereka bertanggung jawab, tapi mereka orang yang tidak bersalah. Orang keempat yang bertanggung jawab adalah polisi. Polisi bisa mencegah sejak dini bom Bombay.
atau dimanapun di India dengan mudah. Tapi warga sipil tidak pernah dilatih militer. Kita tidak bisa melawan untuk polisi. Mudah sekali bagi polisi di kota manapun, terutama Bombay, untuk mencegah kerusuhan. Sangat mudah. Mencegah teroris memang sulit, akan kujelaskan nanti. Tapi mencegah kerusuhan itu mudah. Tapi mereka tidak melakukan. Ada yang merasa takut. Ada yang mengambil sikap dan membantu para korban yang tidak bersalah. Tapi mayoritas hanyalah duduk diam. Sebagian bahkan terlibat. Sebagian yang hanya duduk diam, mereka takut kalau menentang politikus mereka akan dipindah tugaskan. Mereka juga bersalah. Orang keempat yang bersalah adalah polisi. Yang kelima adalah yang terakhir, tapi tidak kalah penting. Orang-orang yang melakukan ledakan bom. Islam tidak mengizinkan memakai cara yang salah untuk mencapai tujuan yang benar. Kelima unsur itulah yang salah. Kalau kita ingin menghentikan serangan teroris, langsung cari akar penyebabnya. Hentikan ketidakadilan. Hentikan tindakan yang salah pada sekelompok orang dan terorisme akan berhenti. Sulit bagi polisi untuk menghentikan ledakan bom. Kita tahu, kita paham itu. Itu tidak mudah, itu sulit. Tapi menghentikan kerusuhan itu sangat mudah. Kasus yang sama. Kalian lihat sebagian besar kerusuhan yang terjadi di India, urutannya sama. Orang-orang yang sama, judulnya saja yang berbeda. Kelompok orang yang sama. Ada contoh lainnya. Pembantaian Gujarat yang dimulai pada tanggal 27 Februari 2002 hingga Maret 2002. Itu terjadi setelah pembakaran kereta Sabarmati Express di Godda 26 Februari tahun 2002. Kita sangat tahu itu bukan hal yang dirahasiakan. Itu rahasia yang terbuka bahwa kereta yang terbakar ini berdasarkan laporan forensik, berdasarkan bukti situasi, ternyata kereta itu terbakar dari dalam. Ada beberapa bukti. Semuanya sudah direncanakan. Umat muslim dihasut, ada pertemuan, tapi mereka tidak membunuh. Mereka tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Begitulah. Ada 59 orang terbunuh, tapi tidak untuk ditakuti. Mungkin ada beberapa orang terbunuh, mereka yang akan dibunuh tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Mereka terus mengubah pertanyaan. Jadi ada sabotase dari dalam. Masjid Babri sabotase dari dalam. 9 September dari dalam. Godra dari dalam. Siapa yang sangat bersalah? Yaitu para politikus. Tiba-tiba keesokan harinya, tanggal 27 Februari tahun 2002, tidak ada rencana balas dendam. Itu tidak lain adalah pembantaian orang-orang muslim tidak bersalah di Gujarat yang diawasi pemerintah. Tidak ada yang spontan, semua direncanakan. Dan warga Gujarat yang tidak bersalah, mereka dihasut. Dan mereka diberi uang. Kalian bisa lihat buktinya. Untuk membunuh ribuan orang muslim yang tidak bersalah. Menurut pemerintah Gujarat, 793 muslim terbunuh, 253 orang Hindu terbunuh. Tapi menurut beberapa organisasi HAM, kata mereka sekitar 2.000 hingga 2.500 orang yang tidak bersalah terbunuh, hampir semuanya muslim. Laporan lain bahwa lebih dari 5.000 orang muslim tidak bersalah terbunuh. Ada ribuan wanita muslim yang diperkosa. Ada 10.000 muslim yang diusir dari rumah mereka. Rumah mereka dirobohkan dan dibakar. Ada 10.000 muslim di mana tempat usahanya dibakar. Mereka dihancurkan total. Jumlah orang yang terbunuh dalam pembantaian Gujarat lebih banyak dari peristiwa 9 September. Korban jiwa di Gujarat, kalau kalian total, jauh lebih banyak dari peristiwa 9 September. Tapi menurut George Bush, orang-orang yang melakukan pembantaian Gujarat bukan teroris. Hanya yang menyakiti Amerika baru adalah masalah. Apa kalian tahu bahwa ada 10 bukti? 10 bukti dalam bentuk literatur, koran, brosur, berita komunitas, rekaman video, VCD, dan DVD. Mereka punya rekaman tentang pelakunya. Orang-orang yang bertanggung jawab, tapi tidak ada tindakan. Bahkan dalam sistem pengadilan, maaf ini harus kukatakan, di Gujarat gagal. Kurasa mereka ditekan oleh para politikus. Begitu kuatnya, hingga pengadilan tertinggi India harus menegur pengadilan tinggi di Gujarat. Dan itu baru benar.
Itulah kebenaran. Aku rasa itu karena para politikus pengadilan tertinggi India memberikan putusan terhadap pengadilan tinggi Gujarat bahwa tindakan mereka salah, dan kurasa mungkin itu karena para politikus yang memakai kekuasaan mereka. Dan bayangkan apa yang kita dapati setelah beberapa bulan terjadi di Amsterdam, pembantaian kuil, 2 orang tertangkap. Mereka orang Muslim dan dikatakan kalau orang-orang ini membunuh begitu banyak orang di kuil dalam upaya balas dendam. Dan ini semua hanya aksi balas dendam. Islam tidak membenarkan itu. Mereka bisa saja punya alasan logis. Orang-orang ini yang melakukan serangan pada orang yang saling balas dendam, mereka logis. Kata mereka, ribuan keluarga terbunuh di depan mata kami. Ibu kami dan saudara kami diperkosa di depan kami. Kami lebih dianiaya. Kami tahu orang yang bertanggung jawab adalah tetangga kami, orang-orang di jalan dekat sini. Tapi saat kami melihatnya, itu mengingatkan kami akan siksa. Saat mereka menuntut keadilan lewat hukum, hukum tidak mendukung. Jadi mereka main hakim sendiri. Islam tidak memperbolehkan kalian. Kalau kalian main hakim sendiri artinya kalian membunuh orang. Islam tidak membenarkan itu. Mereka hanya ingin pembenaran. Dan apa yang mereka lakukan? Kita tahu pelakunya. Dan di depan kita ada banyak aksi keras. Jadi kita main hakim sendiri. Kalau kalian menemukan pelakunya, menahannya, anggap kita bisa melakukannya dan menghukumnya. Islam membenarkan itu. Kalian hanya dilarang membunuh orang tidak bersalah. Islam tidak membenarkan itu. Kalian tidak bisa memakai cara yang salah untuk mendapatkan tujuan yang benar. Berapapun banyak rasa kasihan kalian, tapi yang harus diingat dalam Islam itu salah. Itu tidak dibenarkan. Membunuh orang tidak bersalah. Bayangkan, ratusan orang yang tidak bersalah terbunuh oleh balas dendam dari orang-orang ini. Mereka akhirnya menjadi musuh. Apa salah mereka? Apa hal yang sama? Ada orang Hindu membunuh orang Muslim yang tidak bersalah, ada orang Islam yang membunuh Hindu tidak bersalah. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau kalian bisa menangkap pelaku, menahan dan menghukumnya, itu tidak apa-apa. Tapi bukan orang yang tidak bersalah. Kemudian tanggal 11 Juli di tahun 2006 ini ada rangkaian ledakan bom kereta di Bombay, 7 ledakan bom dalam rentang waktu 11 menit. Di mana lebih dari 200 orang yang tidak bersalah terbunuh, 800 orang terluka. Polisi dengan mudahnya berkata, kedua pengeboman itu adalah aksi balas dendam atas 2.000 orang Muslim yang terbunuh di Gujarat. Pemerintah berkata, itu adalah tangan dari LIT, Laskar Thaibah. Kalau melihat urutan peristiwanya, bisakah itu dicegah? Sangat bisa. Siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama, para politikus yang merencanakan pembakaran bis di suburb ekspres di Godhra. Mereka yang bertanggung jawab. Yang kedua, orang-orang di pusat, di pemerintah pusat. Mereka bisa, tapi mereka di pihak yang sama tidak bisa melakukan apa-apa. Yang ketiga, warga Gujarat yang tidak bersalah. Mereka dihasut melawan umat Muslim. Dan mereka terperangkap, mereka bertanggung jawab. Yang keempat, polisi Gujarat bisa dengan mudah mencegahnya. Mereka tidak mau. Mereka bertanggung jawab dan kita tahu dari catatan bahwa sebagian besar tempatnya tidak diawasi oleh polisi. Kalau kalian lihat laporan komisi, mereka juga bertanggung jawab. Yang kelima, sistem peradilan Gujarat. Mereka tidak bertindak. Yang keenam, orang-orang yang membalas dendam dengan cara yang salah. Orang-orang yang melakukan peledakan bom. Islam tidak membenarkannya. Mereka bertanggung jawab. Orang-orang seperti itulah yang bertanggung jawab. Tapi, kalau kategori pertama bisa dicegah, kategori pertama tentu tidak akan ada saksi serangan teroris. Dan kita tahu bahwa sebulan yang lalu, ribuan umat Muslim telah dianiaya oleh polisi. Polisi berkata, terutama umat Muslim yang telah melakukannya, tangan LIT lah, Laskar Thaibah. Menurut saya, kalau memang kalian mengenali mereka, tangkap saja mereka. Kita tidak keberatan. Tapi jangan menganiaya ribuan umat Muslim yang tidak bersalah. Ratusan dari mereka dikumpulkan. Ratusan Muslim ditahan berhari-hari hingga berminggu-minggu. Saya hanya akan bilang bahwa ratusan dari mereka
Mereka dikumpulkan, bahkan keluarga mereka tidak diberitahu. Bayangkan, dan ribuan anggota keluarga yang tidak bersalah, mereka juga dianiaya. Kita tahu, sekitar 20-25 sejauh ini telah ditahan secara resmi. Mereka semua 100% tidak ada satupun kasus penahanan secara langsung berhubungan dengan ledakan bom kereta Bombay. Mereka semua berhubungan tidak langsung dengan peristiwa lain. Kalau kalian sungguh menangkap pelakunya dan kalian punya bukti, kita tidak keberatan. Tapi penangkapan acak umat muslim, apa pesan yang kalian berikan? Kita tahu bahwa lebih dari 300 orang tidak bersalah dikumpulkan di Malvani. Lebih dari 300 orang, untuk apa? Untuk diinterogasi. Orang yang logis akan bilang bahwa untuk interogasi minimal dibutuhkan 3 atau 4 orang polisi. Kalau memang ingin interogasi, 1 orang untuk mengancam, 1 orang untuk mencatat, 1 lagi untuk mengamati. Setidaknya 3, minimal 3. Untuk interogasi yang layak, butuh waktu minimal 1 atau 2 jam. Orang menyangka 4 atau 5 jam, menurut saya 1 atau 2 jam. Berapa interogasi yang bisa dilakukan? Apa tenaga manusia di kantor polisi? Apa tenaga manusianya? Berapa banyak dalam sehari? 10, 20, 30, 40? Berapa banyak? Berapa banyak? Apa tenaga manusia? Maksimal 100 untuk membebaskan. Mereka mengumpulkan lebih dari 300 orang, menahannya selama seharian, menanyakan nomor telepon, menahan mereka dan meninggalkan mereka. Apa pesan yang kalian berikan? Ini permintaan saya, bahwa polisi harus mempercayai umat muslim. Baru-baru ini, setelah ledakan bom, ada sebuah acara yang diadakan oleh non-muslim, sebagaimana kita umat muslim membahas terorisme di sini. Sama halnya non-muslim juga mengadakan acara yang membahas topik yang mirip oleh non-muslim, dan penyelenggaranya mengundang 2 mantan polisi senior dari Bombay, mantan. Salah satunya datang dan menyalahkan madrasah Pakistan atas berbagai serangan di sini. Yang kedua datang menyalahkan madrasah India. Orang-orang Hindu memberitahu mereka untuk memiliki komputer bahasa Inggris tidak masalah, saya setuju. Tapi untuk bilang bahwa madrasah India secara langsung dan tidak langsung bahkan sedikit berhubungan dengan berbagai bentuk terorisme di India hanyalah kebohongan belaka. Sayangnya bagi para petugas polisi, ada beberapa pengacara senior di sini. Saya akan beritahu mereka, bisakah kalian memberi saya 1 berkas saja, 1 bukti bahwa madrasah manapun di India telah terbukti berhubungan dengan berbagai tindakan terorisme? Dia berkata, saya tidak tahu. Bayangkan pernyataan apa yang diberikan polisi senior ini kepada non-muslim. Pesan apa yang kalian berikan? Pada akhirnya, umat Hindu akan menentang madrasah. Jadi dengan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab ini oleh para polisi senior, saya tidak akan menyebutkan namanya. Kenapa? Karena saya warga yang bertanggung jawab. Apa pesan yang kalian berikan? Saya tidak tahu madrasah manapun di India. Begini, mereka adalah pusat pembelajaran. Baik kalian tidak setuju kita ingin bahasa Inggris dan kita ingin modernisasi, saya bicara dengan orang-orang madrasah, saya mungkin punya perbedaan, saya mungkin lebih berpendidikan, ada bahasa Inggris, ada komputer, kita setuju. Tapi untuk mengatakan mereka terlibat dalam kegiatan terorisme secara langsung dan tidak langsung, bahkan sedikit, hanyalah kebohongan belaka. Jadi apa yang terjadi? Apa pesan mereka? Kita tahu bahwa ratusan muslim yang tidak bersalah ditahan. Banyak yang dipenjara. Polisi masuk dan menggeledah rumah. Mereka menemukan buku tentang jihad. Ini bukti. Ini bukti mereka terlibat serangan teroris. Media Bombay melaporkan bahwa buku yang sama dijual di toko buku di Jalan Charing Cross selama beberapa tahun. Kalau itu kasusnya, kenapa toko buku ini tidak ditutup? Buku yang sama, jihad. Bagaimana kita ingin bilang? Apa kalian tahu bahwa Al-Quran juga bicara soal jihad? Dan hampir semua, setiap rumah muslim memiliki Al-Quran. Apakah kalian akan menahan seluruh umat muslim di Bombay? Pesan apa yang kalian mau? Saya sebagai murid perbandingan agama, saya ingin bilang bahwa jika kalian membaca Mahabharata, banyak ayat tentang pembunuhan dalam Mahabharata daripada Al-Quran. Kalau ada pertandingan, Mahabharata punya banyak ayat tentang pembunuhan orang daripada Al-Quran. Bhagavad Gita
hanyalah petunjuk yang diberikan pada Sri Krishna pada Arjuna. Arjuna bilang, bagaimana aku bisa melawan para sepupuku? Kalau baca Bhagavad Gita bab 1 ayat 43 sampai 46, di medan perang dia menaruh senjatanya dan berkata, aku lebih memilih dibunuh daripada melawan para sepupuku. Tiba-tiba Bhagavad Gita bab 2 ayat 2 sampai 3, Sri Krishna berkata, Arjuna, kenapa kau bisa begitu lemah? Kemudian dia berkata seperti yang bisa kalian lihat dalam video saya, kewajiban bagi kesatrialah untuk melawan. Kalau kita lihat konteksnya, saya sebagai murid perbandingan agama, saya setuju dengan seluruh ayat peperangan di Bhagavad Gita dan Mahabharata karena saya tahu konteksnya. Itu adalah perang antara keadilan dan ketidakadilan. Itu perang antara kebenaran dan kebatilan. Yang dikatakan dua kitab itu bahwa kalian harus berperang, melawan kebatilan, melawan ketidakadilan. Bahkan jika itu sepupu kalian bukan masalah, anggota keluarga lawan mereka, kita harus melakukannya. Itu yang dikatakan Al-Quran. Permintaan saya adalah, bahkan polisi seharusnya tahu berbagai ajaran yang berbeda di masyarakat India. Dan saya selalu ambil kesempatan, dan sudah bertahun-tahun lamanya, saya ceramah di depan para petugas polisi senior di Bombay, di Bangalore, di berbagai wilayah di India. Beberapa tahun yang lalu saya berceramah di Akademi Polisi Nasional di Hyderabad. Saya menarik perhatian lebih dari 100 petugas polisi berkedudukan tinggi. Komisaris, polisi, DIG, IG, DG, Direktur Jenderal Akademi Nasional itu ada di sana. Dan saat saya bicara, mereka terkejut. Sebagian besar informasi yang saya berikan, mereka terkejut. Kalian harus tahu ajaran agama lain. Bayangkan, kalau saya mengangkat dari Mahabharata dan Bhagavad Gita ini mengutipnya di luar konteks, tentu kita akan mendapatkan reaksi. Kita harus memahami agama lain. Dan atas rahmat Tuhan, alhamdulillah, saya telah berceramah di depan polisi dan militer secara internasional. Di Inggris, di Amerika, di Bahrain, di Arab Saudi, di PBB. Alhamdulillah, saya senang berinteraksi, terutama dengan polisi non-muslim. Memberikan gambaran yang benar soal Islam. Sayangnya mereka mendapatkan informasi soal Islam dari media internasional. Saya pernah datang ke media jadi apa yang harus kita katakan? Kita harus memahami. Saya telah diberitahu oleh beberapa pendidik, seperti yang dikatakan Hosbet Suraj, bahwa ratusan muslim diciduk. Mereka ditahan. Sebagian dari mereka disiksa mentalnya, disiksa fisiknya. Para pengacara memberitahu bahwa para klan, seperti dikatakan Hakim Hosbet, mereka disiksa. Sebagian dipaksa menandatangani berkas yang mereka tidak setujui di atas kertas kosong. Kalau kalian tahu pelakunya, pilihlah sedikit, tangkap mereka. Jika terbukti, jika mereka melakukannya, mereka harus dihukum. Kita setuju. Tapi untuk menangkap ribuan muslim yang tidak bersalah, pesan apa yang kalian berikan? Bayangkan untuk menangkap 10 teroris, kalian menginterogasi dan menganiaya ribuan muslim yang tidak bersalah. Baik kalian menangkap ke 10 teroris itu atau tidak, kalian membuat ratusan teroris yang baru. Banyak polisi senior non-muslim di berbagai wilayah dan kota di India, dan terutama di Bombay, jangan mendengar Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Saya hanya akan senang kalau Anda bicara dalam bahasa Urdu India. Pembicaraan Anda harus didengar oleh banyak orang. Bukan saya yang harus bicara, tapi Anda lah yang harus bicara. Beberapa tahun lalu saat saya mulai ceramah, banyak polisi non-muslim di India. Mereka bilang, mereka tahu dengan rahmat Allah, 10.000, 50.000, 100.000 orang datang ke ceramah. Dan tiap saya ke Kashmir, karena saya resmi diundang menteri yang berkuasa, kepala menteri. Tapi pada saat Gubernur Kashmir Saksena, dia ingin bertemu saya. Jadwal saya padat. Non-muslim, saya luangkan waktu. Dia minta siang, tapi saya tidak punya waktu. Saksena sebagai Gubernur Kashmir, dia kebetulan mantan orang militer. Saya lupa posisinya, kolonel, mayor, atau polisi yang tinggi. Dan kami berbicara. Dia ditakuti masyarakat Kashmir. Kemudian dia datang ke rumah saya di Bombay. Dia ingin bertemu saya. Dia panggil saya ke Rasbahan, rumah gubernur. Saya setuju dan ke sana. Katanya, Dr. Zakir Naik, apa Anda tahu dampak yang Anda berikan di Kashmir? Warga di sana mengikuti Anda. Kami ingin Anda datang lagi. Kami ingin Anda datang di TV Kashmir. Kami ingin Anda datang di radio. Tapi, pertanyaan saya, apakah ceramah saya akan efektif? Saya tahu bahwa tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang membenarkan pembunuhan orang yang tidak bersalah. Tidak ada satupun perkataan hadis Nabi yang menyuruh membunuh, bahkan meski dia termasuk pada komunitas yang bertindak tidak adil pada kalian. Saya tahu itu.
Saya bisa bicara, tapi bayangkan ribuan muslim yang tidak bersalah telah dianiaya. Polisi memberitahu kita, sebagian besar masalah ada di tangan LIT, Laskar Thaibah. Kalau diandaikan saya setuju dengan mereka. Dan polisi memberitahu kita bahwa pihak setempat pasti terlibat. Jika tidak, ledakan bom tidak akan mungkin terjadi. Saya setuju. Bayangkan kalau Laskar Thaibah terlibat. Kalian menginterogasi ribuan orang yang tidak bersalah. Mereka akan bisa merekrut orang baru. Orang baru. Kalian aniaya mereka, banyak yang bisa mereka rekrut. Bahkan kalau polisi mencurigai Laskar Thaibah, maaf jangan salah paham dengan saya. Saya tidak mau kalian salah paham pada saya tidak mau ditahan. Pesan apa yang kalian berikan? Bayangkan, kalau saya setuju dengan kalian bahwa teori kalian benar, Laskar Thaibah terlibat, dan ada pihak setempat yang membantu, kalian seharusnya mengatakan kepada umat muslim, kalian tidak boleh mengumpulkan ribuan muslim tidak bersalah. Kita tahu, kita paham bahwa menemukan seorang pelaku sangat sulit, terutama karena ledakan bom itu dilakukan dengan teliti, dengan akurat, ada otaknya. Menurut polisi, kita tahu itu sulit. Kita paham kasus kalian, tapi tidak berarti atas nama interogasi kalian menciduk beberapa orang tidak bersalah. Kita memahaminya. Tapi ribuan. Pesan apa yang kalian berikan? Menurut Anda ceramah saya efektif? Mungkin saya akan bisa meyakinkan 2 atau 3%, 5%, lebih dari itu. Jadi kita harus menyelesaikan masalahnya. Apa sumber masalahnya? Dan polisi seharusnya yakin pada warganya. Jika tidak begitu, bagaimana mereka bisa menghentikan terorisme? Dan kalau kalian ingin dihormati, kalian harus menghormati. Banyak juga polisi yang baik. Banyak teman saya yang jaksa dan pengacara, mereka memberitahu saya, ada polisi yang baik, yang membantu orang-orang saat mereka ditahan. Sebagian dari polisi sangat baik hati, mereka membantu dan mendukung. Tapi pada umumnya, oh kau berjenggot, kenapa kau berjenggot? Celanamu sampai mata kaki, kenapa begitu? Memakai peci, seakan tercantum bahwa teroris harus memiliki jenggot, harus melipat celananya hingga mata kaki, memakai peci, maka saya akan jadi teroris nomor 1. Kalian paham maksud saya kan? Saya pakai peci dan saya punya jenggot. Pesan apa yang kalian berikan? Seharusnya ada pelatihan yang pantas, pemahaman yang pantas soal agama Islam. Itu sebabnya William, saat dia menyarankan, dia memberitahu pemerintah Amerika, kalian tidak tahu soal Islam. George Bush sama sekali tidak tahu. Itu artikel yang kemarin diterbitkan di Midday. Dia tidak tahu. Kalau dia tidak paham, bagaimana bisa menyelesaikan masalah? Saya tidak mau polisi salah paham pada saya. Kalau saya memberitahu umat muslim, membunuh orang tidak bersalah itu salah. Banyak umat muslim yang setuju. Al-Quran mengutuknya, Nabi kita mengutuknya. Membunuh orang tidak bersalah tidak bisa dibenarkan. Inilah kebenaran. Di saat yang sama, saya bahkan harus bicara soal kebenaran pada polisi. Saya berharap mereka memahami situasinya. Dan menurut Julio Ribeiro, dia menulis di Hindustan Times, saya rasa tanggal 9 September, dia berkata bahwa makin banyak penahanan tak perlu yang dibuat. Untuk mencari pemecahan akan makin setara sulitnya. Makin banyak penahanan tidak perlu yang kalian buat, peluang untuk menangkap pelaku akan lebih sulit. Tanggal 2 September 2006, ada sikap bagus oleh komisaris Bombay bernama Elroy. Dia menulis surat pribadi ke beberapa ratus pemimpin muslim yang isinya bahwa investigasi umat muslim tidak bijak. Kami telah menganiaya kalian. Saya juga menerima surat ini. Dia berkata kalau ada pertanyaan kita bisa membahasnya, kita bisa membicarakannya, mendiskusikannya. Itu sikap yang baik. Surat itu baru-baru ini datang, mungkin seminggu yang lalu. Saya hanya berharap itu bukan hanya basa-basi hubungan sosial. Kalau itu dipraktekkan, maka umat muslim tidak perlu dianiaya. Kalau bersungguh ingin meyakinkan warga, kalian harus mengadakan pertemuan dengan umat muslim. Lalu setelah itu kalian akan sangat bisa menangkap pelakunya. Dan jika pelakunya tertangkap, siapapun mereka, tentu saja mereka harus dihukum. Kita tahu pemerintah memberitahu kita mengapa mayoritas umat muslim diciduk. Pendapat yang diberikan adalah bahwa kalau kita menganalisa bahwa dalam terorisme Punjab, mayoritas yang ditangkap adalah Syekh. Di Ulfa, di Assam, mayoritas adalah Hindu. Macan Tamil LTTE, mereka Hindu. Ledakan bom di Bombay. Kalian tahu, kita pikir itu hubungan dengan Pakistan, Kashmir, pelakunya muslim. Saya mungkin akan setuju jika serangan teroris di Punjab, mayoritas warga Punjab adalah Syekh. Jadi kalau mayoritas Syekh yang ditahan,
itu logis. Di Assam, mayoritasnya Hindu. Jadi kalau Hindu yang ditahan itu logis. Di Macan Tamil juga Hindu. Jadi kalau mayoritas Hindu yang ditahan itu logis. Di Bombay, apakah mayoritas warganya Muslim? Muslim hanya minoritas. Jadi kenapa mereka tidak menciduk yang mayoritas? Kalau kalian pikir itu tindakan militan Kashmir, kalau kalian punya catatan, kita tidak berwenang menentangnya. Apa maksud kalian LTTE datang ke Bombay? Apa maksud kalian Ulfa datang ke Bombay? Apa maksud kalian saya datang ke Bombay? Tidak bisa bilang 100% ini tindakan Muslim. Kalian tidak bisa berkata kemungkinan besar. Kalau kalian punya bukti, kita setuju. Yang berusaha kita katakan pada kalian adalah kenali orangnya. Yang bertanggung jawab, tangkap mereka dan hukum. Tapi jangan ribuan Muslim tidak bersalah ditangkap. Kita punya beberapa catatan. Beberapa bulan yang lalu, menurut ATS Maharashtra, 16 anggota ditangkap dari organisasi Hindu garis keras. Mereka terlibat dalam 3 ledakan bom di berbagai masjid. Satu masjid di Parbani, satu lagi di Jalna, dan satu di Pune, 3. Dan baru-baru ini tanggal 6 April di sebuah tempat, tanpa disengaja, saat membuat bom, bomnya meledak, tanpa disengaja. Saat mereka sedang membuat bom, bomnya meledak. Itu membunuh 4 orang dan 11 orang cedera. Saat penyelidikan diadakan, banyak orang yang termasuk dalam organisasi Hindu garis keras yang sama. Dan mereka mendapati bahwa rencananya adalah untuk menyerang masjid dalam penyamaran sebagai syekh. Itu terjadi tahun 2000. Kenapa syekh? Karena apa yang terjadi di antara syekh dan muslim. Seorang gadis muslim menikah dengan lelaki syekh, terjadi ketegangan, sehingga ingin dimanfaatkan, jadi mereka menyamar sebagai syekh. Ada beberapa kasus bahwa umat Hindu diserang oleh yang berpeci dan berjenggot. Tidak bisa dikatakan 100% Muslim terlibat. Kemungkinan ya, saya tidak bilang tidak. Baru-baru ini beberapa hari yang lalu, hari Jumat 8 September, 4 ledakan bom terjadi di Malekon. 1 di luar masjid, 1 di kuburan, di mana 35 Muslim tidak bersalah terbunuh dan lebih dari 100 Muslim cedera. Lagi-lagi, tersangka utamanya LED. Mungkin saja, tapi bukan yang utama. Bayangkan, kalau itu rencana permainan. Permainan tidak bernama. Kalau kalian pergi ke Amerika, di Salkaisa, disinilah LED. Menurut artikel yang masuk ke DNA, tanggal 6 September, seseorang bernama Joseph, dia menulis bahwa 4 orang ahli merincikan bahwa kalau kalian terlibat terlalu sering dalam permainan menyalahkan, akan kehilangan fokus dan pelaku utamanya tidak akan pernah ditangkap. Investigasi kalian harus pantas. Kalau memang mereka bersalah, mereka harus dihukum. Baik terorisnya adalah Muslim ataupun non-Muslim, baik warga Kashmir, baik itu Pakistan, baik Ulfa, baik LTTE, jika mereka terbukti terlibat di dalamnya, mereka harus dihukum. Saya tidak mendukung tindakan teroris apapun, sama sekali tidak. Tapi, kalau kalian ingin menyelidiki hingga ke dasar, kalian harus tahu bahwa ini harus dilakukan dengan teliti. Kalian harus bisa meyakinkan warga. Salah satu penyebab lainnya adalah media. Media terutama dikendalikan oleh para politikus. Kita harus hati-hati soal ini. Dan media ini, mereka bisa mengubah hitam menjadi putih, siang jadi malam, pahlawan jadi penjahat, penjahat jadi pahlawan. Kita sering melihatnya. Kalau kalian melihat video saya telah memberikan contoh. Tapi, sayangnya di India, media terkenal yang tidak dikendalikan oleh politikus, dan kita mendapati bahwa media ini sangat memberikan gambaran sebenarnya, baik tentang perihal Gujarat, serangan Bombay tahun 93, atau bahkan sekarang saat umat muslim dianiaya. Media ini baik koran maupun saluran beritanya, mereka sungguh memberikan gambaran sejati tentang yang terjadi. Tidak 100%, kadang terlibat dalam berita sensasional, jadi saat mereka mendapatkan berita, mereka menayangkannya. Mereka menayangkannya, tapi secara keseluruhan, kita harus sepakat, media telah jujur. Maksud saya adalah media non-muslim. Maksud saya bukan media muslim. Dan di sini kita temukan bahwa mereka jujur dan menunjukkan gambaran sebenarnya. Tapi yang kita waspadai adalah media dikendalikan oleh politikus. Dan jika menyangkut sistem peradilan di India, warga India yang tidak bersalah, terutama korban muslim, kita percaya sistem peradilan India, meski beberapa orang bilang itu kejam, mereka tidak adil, tapi secara keseluruhan kita tahu sebagian besar hakim mereka terhormat dan jujur. Kita berharap
Orang-orang ini tidak dipengaruhi oleh para politikus. Sejauh yang saya tahu, sebagian besar hakim, mereka tidak peduli dengan politikus. Sekali saja politikus menguasai peradilan, maka Tuhan menyelamatkan negara India. Tapi kita percaya sistem peradilan kita. Dan untuk menyimpulkan, kita harus sadar bahwa karena kita tahu bahwa penyebab teroris adalah ketidakadilan, penyebab teroris adalah ketidakadilan pada suatu kelompok, hal ini harus dihentikan. Bagaimana caranya? Seperti yang saya bilang pertama, politikus, mereka harus jujur, mereka harus adil. Tidak boleh bertindak salah demi kepentingan jumlah suara. Kalau mereka jujur dan adil, baik kehilangan kursi mereka, kalian akan lihat terorisme akan berhenti. Yang kedua, warga India yang tidak bersalah, mereka seharusnya tidak terhasut oleh para politikus dan melakukan hal yang salah dan membunuh orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, polisi, mereka harus punya pendirian, mereka harus adil. Kalau ada yang disakiti, mereka harus melindunginya. Tidak boleh bekerja sama dengan politikus. Saya tahu mereka bisa dipindahkan, tapi kalau semua polisi India jujur, polisi baru yang akan dipindah tugaskan juga akan jujur. Bisa apa politikus? Kalau ratusan polisi, saya tidak menyalahkan mereka. Tolong jangan salah paham. Sebagian besar dari mereka ingin begitu, tapi karena tekanan berat para politikus, mereka takut kalau mereka akan dipindah tugaskan, mereka akan dianiaya. Tapi kalau semua polisi berkumpul dan berkata, mari kita jujur, jika dipindah tugaskan polisi yang baru juga akan jujur. Dengan sendirinya, sebagian besar masalah ketidakadilan akan berhenti. Dan terakhir yang tidak kalah penting, tidak boleh main hakim sendiri. Mereka tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, meskipun termasuk dalam komunitas yang sama, yang tidak adil pada kalian. Kalau kita lakukan, kita berusaha menghentikan ketidakadilan, maka India akan jadi negara yang hebat. Diperkirakan, pada tahun 2020, India akan jadi negara superpower. Kalau seluruh umat Hindu dan Muslim, kita hidup bersama, saling menyayangi, secara harmonis, mungkin memiliki perbedaan, tapi itu sudah ada dari dulu. Hidup dengan perbedaan, tapi kita saling sayang, kita hidup dengan damai dan harmonis, India akan jadi negara superpower. Dan Mahatma Gandhi, dia berkata bahwa kalau India ingin berkembang, harus dipimpin seorang diktator yang jujur dan juga seteguh Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Mahatma Gandhi, ayah negara India, dia menyarankan hal terbaik yang harus dilakukan memiliki diktator seperti Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Dia orang yang jujur. Kalau menyangkut keadilan, dia tidak peduli baik muslim maupun non-muslim. Untuk keadilan, dia memberikan keadilan. Oleh karena itu, gelarnya adalah Al-Faruq, orang yang memisahkan kebenaran dari kebatilan. Saya memulai ceramah dengan mengutip Al-Quran, surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 81 yang menyebutkan, katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Saya ingin mengakhiri ceramah saya dengan mengutip dari Dr. Adam Person yang berkata, orang-orang yang cemas bahwa suatu hari senjata nuklir akan jatuh di tangan orang Arab. Mereka tidak sadar kalau bom Islam sudah dijatuhkan. Itu jatuh saat Nabi Muhammad SAW lahir. Wa akhiru dawana walhamdulillahirabbil alamin. Berkahi semangat pagi Anda bersama asatidz terpilih yang telah dijanjikan Allah dengan pembahasan ilmiah dan sungguh benarlah Allah dan Rasulnya dan semakinlah bertambah dan pembahasan syar'i. Pasti agama ini akan telak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh orang-orang beriman meyakini janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Simak setiap hari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Muslim First Channel. Hanya di Hang TV.